Wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, kalau di konten itu agak beda dianya awalnya. Jadi kita ngalamin pemanasan, karena kita bakal berpetualang, kita bakal seru-seruan. Jadi harus ada pemanasan, biar nanti mesinnya itu akan lebih mantap untuk menangkap pembelajaran pemandangan-pemandangan yang akan kita hadapi, yang kita akan nikmati di perjalanan nanti. Oke, siap ya Bapak Ibu? Dan juga karena coach kita yang tampan banget coach Habib ini. Rambutnya klimis, bajunya rapi, nggak tahan kali nengoknya. Dan juga para peserta ini juga keren-keren lah semuanya. Betul-betul udah siap untuk menerima, mendownload ilmunya, menerapkan ke diri karena kita banyak praktik. Maka untuk memperhemat waktu, mari kita sambut dengan meriah coach kita yang sangat tampan, ceria, penuh semangat pada pagi hari ini. Oke, tepuk tangan yang meriah. Silakan coach. Oke, baik, terima kasih Coach Irhan, jadi grogi saya. Terima kasih Bang Irham yang tampan, rupawan, menawan ya, yang Alhamdulillah, yang aktif, yang masih jomblo ya, oke, yang masih sedang mengejar impian hidupnya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan minggu ini kita akan lanjut materi yang kemarin. Materi kita kali ini lebih praktek, jadi siapkan buku, siapkan alat tulisnya, kita akan banyak prakteknya pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang self-talk. Kemarin kita masih belajar fundamentalnya ya. Kita masih belajar fundamentalnya rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sudah kita jalankan kemarin, kita udah belajar tentang belief ya, tentang belief, limiting belief. Untuk menghancurkan limiting belief kita butuh power, butuh kekuatan dari dalam. Kalau kata SpongeBob, kekuatan dari dalam kata dia ya. Oke, teman-teman penonton SpongeBob ya. Oke. Jadi kekuatan dari dalam itu kita butuhkan 3 hal. Yang pertama adalah acceptance, kita terima semuanya, semua kejadian itu kita terima. Kemarin saya ketemu dengan klien pukul 4 sore, habis di Medan tuh ba'da asar sampai Isya di salah satu kafe karena hujan lebat ya. Padahal sebenarnya habis maghrib saya juga perlu ada kegiatan lagi, butuh waktu 1 jam perjalanan. Qadarullah hujan lebat di sana sehingga saya tertahan di sana sampai lewat Isya. Pulang saya ke rumah, ya sempat juga beli jajan ya, pempek buat istri, buat anak. Sampai rumah saya sadar, kok dompet tinggal ya, kok dompet hilang ya gitu, kok nggak ada, jangan-jangan sebenarnya tinggal di kafe. Lalu saya ngebut hujan-hujanan, basah-basah, nggak pakai jas hujan. Di situ saya sudah udahlah pasrahkan aja lah, terima aja kalau misalnya hilang. Duitnya nggak ada, semua tuh kartu-kartu. Sambil di perjalanan saya mikirkan gimana cara nanti ngurus 3 STNK di sana ya. Kemudian ngurus 4 kartu debit di sana, ngurus KTP, terus ngurus habis itu kemudian BPJS dan semua kartu-kartu penting di dompet itu. Nah, karena alhamdulillah ya, karena saya sudah self-talk-nya tadi ya, self-talk-nya aku sudah pasrahkan semua ke kejadian pada hari ini, terus kemudian saya sudah punya power zone bahwa ya sudah kita terima aja dulu kejadian ini. Nah, setelah itu ya kita apapun kehilangan itu tidak membuat harga diri kita nggak hilang, penghargaan diri kita tetap ada, dan kemudian ya mungkin cara Allah menegur saya atau mengajarkan saya agar lebih berhati-hati. Alhamdulillah sampai sana, ternyata disimpan sama si waiternya. Alhamdulillah. Saya ambil di kasir, mau saya kasih uang, di dompet saya nggak ada uang memang. Saya ingat uang saya itu ada di jas hujan. Jas hujan nggak saya pakai, akhirnya saya nggak bisa beri apa-apa kepada mereka gitu ya. Namun akhirnya dengan pengalaman itu membuat saya, ternyata power zone yang telah saya ciptakan, kemudian self-talk yang setiap pagi saya ucapkan, itu sudah berdampak pada diri saya. Sehingga saya lebih tenang rekan-rekan sekalian. Nah itu salah satu contohnya, dan saya yakin dan percaya teman-teman juga akan mengalami hal yang sama nanti. Saya yakin dan percaya setelah teman-teman belajar tentang power zone kemarin, Anda sudah bisa lebih memaknai hidup. Sudah bisa menggunakan self-talk yang positif rekan-rekan sekalian. Oke? Dan self-talk itu berdampak, bisa menghancurkan limiting belief Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita akan belajar bagaimana meng-cancel self-talk dan mendesain self-talk. Sehingga self-talk tersebut menjadi sebuah perilaku baru. Yang sehingga setiap ketika mengadakan terjadi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan bagi Anda, self-talk itu yang muncul. Sehingga ketika self-talk muncul, maka Anda juga akan lebih tenang rekan-rekan sekalian. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang deep self-talk pada hari ini.
Deep self-talk itu artinya bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri kita yang mencinta, sisi dari diri kita yang selama ini sayang sama kita, yang tidak menginginkan diri kita itu terluka, kawan-kawan sekalian. Oke, jadi siap kita mulai petualangan pada pagi hari ini, rekan-rekan sekalian? Siap? Kalau Anda sudah siap, silakan kolom chat. Kalau misalnya belum siap, silakan. Oke, sebentar coach, ambil minum dulu, ambil cemilan dulu, ambil 10 dulu ya, ambil 11 dulu, silahkan kawan-kawan sekalian. Oke, siap. Terima kasih. Mas Tom ini wajahnya seperti temannya si Maeli ya. Oke, Mas Jarot, mirip banget, ganteng banget teman-teman sekalian ya Mas Tom ini ya. Oke. Bang Agus juga seperti itu ya, Bang Agus. Wah, Bang Agus dari Jawa ya Mas ya, Mas Agus ya. Dari Garut. Oh Garut ya, ya. Wajahnya Jawa banget gitu ya, Masya Allah. Seperti dibilang Bang Irham tadi ya, bahwa dengan ada teknologi, kita nggak nyangka nih ya teman-teman ya. Kita dari saya dari Medan, teman-teman ada dari Garut, ada dari Jawa, ada dari Lampung, ada dari Jakarta. Kita bisa saling berkumpul. Kalau dulu, wah nggak kebayang rekan-rekan sekalian. iPhone aja masih pakai SLJJ ya, masih pakai interlokal gitu. Namun sekarang sudah bisa bertemu langsung tatap muka, halau hanya dari kamera. Oke. Baik, kita mulai. Siap. Kita akan mulai. Yang masih belum bisa off cam nggak apa-apa, nanti suatu saat bisa di on cam. Oke, kita akan mulai melalui share materi yang akan saya bawakan. Ini materinya sudah saya update lagi, karena kemarin kan hari pertama. Nanti hari ini akan saya kirim lagi ya update-nya. Ini versi lengkapnya. Yang kemarin belum lengkap rekan-rekan sekalian. Oke, kita mengulang sedikit. Kita akan mengulang sedikit dari materi yang kemarin. Oke. Jadi kita ketahui bahwa self-talk itu merupakan kegiatan kita berdialog dengan diri sendiri. Oke, baik itu menggunakan suara, pertanyaan ataupun pernyataan. Dampak self-talk itu besar sekali pengaruhnya untuk kehidupan kita. Bahkan pengaruhnya bisa berhubungan dengan nasib kita, keadaan hidup kita. Nah, di mana ternyata pengaruhnya self-talk dengan nasib itu bermula dari kata-kata yang sering kita keluarkan. Oke, kata-kata yang sering kita keluarkan itu akan menjadi pikiran kita. Dari pikiran itu akan menghasilkan sebuah perasaan. Inilah disebut dengan mind, ya, mind. Jadi kalau dikatakan mindset adalah bagaimana kita men-setting, kita bagaimana mengatur pikiran dan perasaan kita. Oke, itu dia mind ya. Dan kemudian dari perasaan itu memunculkan sebuah keputusan, dan keputusan itu menghasilkan tindakan. Akhirnya tindakan itu yang kita lakukan berulang-ulang akhirnya menjadi kondisi hidup kita, menjadi keadaan hidup kita, menjadi nasib kita. Ini sudah sesuai dengan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah nggak akan mengubah keadaan kita sebelum kita mengubah apa-apa yang ada pada diri kita, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian dari mana self-talk berasal? Kita sudah ketahui bahwa ternyata self-talk itu berasal dari pikiran bawah sadar. Ya, otak kita memiliki sebuah software disebut dengan mind, pikiran ya. Pikiran kita ada 3, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran kritis. Nah, selama ini self-talk itu muncul dari pikiran bawah sadar tanpa disadari. 88% kehidupan kita dikarenakan pikiran bawah sadar. Kita nggak sadar. Ya, 88% kehidupan kita tidak sadar, kawan-kawan sekalian. Dan termasuk pikiran kita itu juga self-talk kita juga adalah self-talk yang bekerja di bawah sadar. Nah, itu dia rekan-rekan sekalian yang perlu kita ingat lagi. Oke. Nah, jadi kemudian kawan-kawan sekalian, dari mana sehingga self-talk itu muncul? Self-talk itu muncul dikarenakan belief. Banyak sekali ya, dikarenakan belief. Nah, belief ini muncul gara-gara apa? Gara-gara apa yang sering kita dengar pada zaman dulu. Ketika kita kecil, ya. Kemudian ketika kita lagi anak-anak, kemudian ada orang tua yang menasehati kita dan kita terima, itu menjadi sebuah belief. Ya, belief ini yang terus muncul, keluar terus-menerus. Ya, belief ini keluar tanpa disadari. Jadi, untuk mengendalikan self-talk, kita bisa menggunakan 2 cara yang akan kita bahas hari ini. Cara pertama, yang paling mudah adalah dengan apa-apa yang keluar, kita sadari. Kemudian kita cancel kalau self-talk negatif ya. Kalau self-talk positif, sadari dan pertegas. Yang kedua, kita bentuk, desain. Self-talk seperti apa yang mau kita bentuk? Yang self-talk ini akan menjadi belief baru.
Dengan berubahnya belief, maka berubahlah perilaku-perilaku kita. Nah, ini menarik sekali rekan-rekan sekalian. Oke? Nah, apa itu belief? Ternyata belief itu merupakan asumsi. Jadi belief itu keyakinan itu hanyalah sebuah asumsi yang dimiliki seseorang. Bagaimana dia memandang dirinya, bagaimana dia memandang dunia. Mungkin dia memandang dirinya aku berharga, atau dia memandang dirinya aku orang yang gak berguna. Dia mungkin memandang dirinya aku adalah orang kaya, aku punya prinsip hidup kaya, atau dia memandang dirinya aku orang yang gak punya apa-apa. Dan dia juga, dan belief itu juga merupakan asumsi bagaimana dia memandang dunia. Hidup ini menyenangkan. Hidup ini menyebalkan. Yes, besok aku kerja besok aku kerja. Hari ini aku lagi santai, besok Senin udah masuk kerja lagi. I hate Monday. Malasnya kerja hari Senin. Yang macet lah, banyak anak-anak sekolah lah. Atau dia memandang dunia bahwa yes, besok hari Minggu, hari ini hari Minggu, besok hari Senin. Maka besok adalah hariku untuk kembali beraktivitas, berkreativitas, meluangkan semua kemampuanku untuk perusahaan. Jadi semua yang Anda pandang tentang dunia ini, yang Anda pandang tentang diri Anda, itu adalah belief. Dengan Anda mengubah belief, maka Anda mengubah sudut pandang Anda, rekan-rekan sekalian. Mengubah sudut pandang, maka akan mengubah dunia Anda. Oke? Nah, kenapa ada kalanya self-talk yang keluar itu negatif? Bahkan ketika kita mencoba untuk melakukan self-talk positif, sulit sekali. Karena ada yang namanya disebut dengan limiting belief. Limiting belief itu ibaratnya seperti rantai gajah, di mana pikiran kita terbelenggu oleh ketidakyakinan. Ketidakyakinan itu ada 3. Yang pertama, hopelessness, tidak memiliki harapan. Kemudian helplessness, tidak mampu tanpa pertolongan. Yang ketiga, worthlessness, merasa tidak layak padahal dia mampu. Nah, untuk mengatasi limiting belief ini banyak sekali caranya. Kalau Anda ingin belajar banyak caranya, Anda bisa belajar di kelas Neuro Linguistic Programming. Oke, namun di sini saya akan memberikan satu cara mudah. Bukan satu cara mudah ya, satu cara untuk mendapatkan kekuatan menghancurkan limiting belief. Disebut dengan power zone. Ya, untuk menghancurkan limiting belief, menghancurkan rantai gajah, kita butuh kekuatan. Disebut dengan power zone. Nah, power zone itu syaratnya kita harus memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menerima semua kejadian yang telah kita alami, atau menerima kejadian yang akan kita alami. Yang kedua, kita memiliki penghargaan pada diri kita. Oke, apapun yang terjadi pada diri kita tidak sama sekali tidak mengurangi penghargaan diri kita. Oke, tidak membuat diri kita rendah. Itu self-esteem. Dan segala kejadian yang kita dapati, baik kejadian itu positif, ada pun kejadian tidak menyenangkan sama kita, tetap kita menganggap itu sebuah wow, sebuah keajaiban, sebuah ketakjuban, amazing. Masya Allah, besar sekali nikmat yang Allah berikan ya. Waduh, luar biasa cobaan yang Allah berikan ya. Berarti aku sudah pada level yang makin naik dari hari ke hari. Nah, ketiga ini akan menciptakan power zone Anda, rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengendalikan self-talk. Untuk mengendalikan self-talk, teman-teman sekalian, ada 2 cara. Yang pertama, self-talk-nya bisa kita cancel. Nah, ini khusus pada self-talk yang negatif ya rekan-rekan sekalian ya, karena self-talk negatif itu mesti kita cancel. Yang kedua, self-talk-nya bisa kita desain sebagaimana yang di awal tadi saya sebutkan. Self-talk yang keluar tiba-tiba kita sadari kita cancel. Dan kemudian yang kedua, kita ciptakan self-talk baru dan menjadi sebuah belief rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana meng-cancel self-talk? Ada rumusnya. Biar gampang disebut dengan susu. Oke ya. Susu. S pertama adalah kita sadari dulu self-talk yang muncul dari pikiran kita. Apakah itu self-talk-nya memberdayakan, bisa kita sebut dengan self-talk positif. Memberdayakan itu membuat kita berdaya ya, membuat kita semangat gitu ya. Atau self-talk-nya itu negatif, membuat kita merana, membuat kita sengsara. Sadari dulu. Contoh misalnya ini, seperti kejadian saya, mohon maaf mohon di-mute-kan ya teman sekalian ya.
Yang baru masuk atau yang lagi unmute, tolong di-mute-kan dulu speakernya. Nah, misalnya kejadian dompet ternyata tertinggal di suatu tempat. Itu kan panik kan. Nah, ketika panik kan muncul self-talk negatif biasanya. Waduh, ini gimana ya? Nanti ini gimana ya? Aduh, rusak, aduh, putus lah, aduh, gimana? Akan muncul self-talk negatif. Atau misalnya ketika Anda sedang melakukan ujian kenaikan tingkat, ujian kenaikan jabatan, dan hal sebagainya. Nah, Anda ragu, Anda nggak siap, akan muncul hal-hal negatif. Atau ketika Anda dikasih tugas baru sama atasan Anda. Waduh, ini aja belum selesai. Otomatis muncul self-talk negatif biasanya. Oke. Kalau dapat self-talk positif, bagus dong ya. Udah bagus banget. Nah, self-talk negatif ini Anda sadari. Ini membuat aku nggak berdaya. Cara menyadarinya adalah rasakan sensasi dalam diri Anda, dalam tubuh Anda, ketika self-talk itu muncul. Jadi kadang kita sering tidak menyadari, kawan-kawan sekalian, kita sering sekali tidak menyadari kata-kata yang muncul di pikiran kita. Benar ya? Keluar aja kan? Nah, ingat kata-kata itu akan menciptakan perasaan. Ini satu rumus di NLP ya. Dari pikiran akan memunculkan perasaan. Dari perasaan akan berpengaruh ke tubuh kita, fisiologi. Makanya pikiran, perasaan, dan tubuh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke? Disebut dengan cybernetic loop atau state. Ya. Kondisi pikiran Anda dengan perasaan Anda, dengan tubuh Anda, ini satu kesatuan. Kalau satu terganggu, yang lain juga akan terganggu. Misalnya tadi self-talk yang negatif. Aduh, belum yang kerjaan ini belum kelar, muncul lagi kerjaan baru. Perhatikan, ketika muncul kalimat itu, perasaannya pasti nggak nyaman. Ketika perasaan nggak nyaman, yang muncul apa? Tubuh Anda pasti lemas. Nah, jadi lebih mudah sadari kondisi tubuh Anda. Kok tiba-tiba nggak nyaman nih, berarti ada self-talk yang salah. Atau sadari perasaan Anda, yang tiba-tiba jantung Anda berdetak kencang. Berarti ada self-talk yang salah. Ubah salah satunya, maka semuanya akan berubah. Itulah kenapa salah satu hadis di mana ketika ada seorang yang marah, Rasulullah beri nasihat. Jika kamu marah dalam posisi berdiri, maka disuruh duduk. Jika marah masih dalam keadaan duduk, maka baring. Jika masih marahnya masih ada, maka berwudu dan sholat. Ternyata marah itu kan emosi ya. Perasaan. Yang diperintahkan Nabi apa? Gerakan. Karena dengan mengubah gerakan, mengubah perasaan. Itulah kenapa ibadah haji banyak atau umroh banyak sekali ritual, itu adalah gerakan-gerakan. Menuju ke sini, ke sini, ke sini. Gerakan itu apa? Untuk mengubah state kita, perasaan kita. Mengubah perasaan kita, pikiran kita juga lebih berubah. Sehingga apa? Doa kita tuh lebih kuat di hati. Wallahu a'lam, makanya lebih mudah dikabulkan di sana. Itu semua nyambung kawan-kawan sekalian antara agama dengan sains. Gitu ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana kita sadari dulu self-talk apa yang muncul. Nah, dalam hal ini kita belajar self-talk muncul adalah self-talk yang negatif. Karena mau kita cancel kan gitu. Nah, bagaimana cara meng-cancelnya? Pertama tadi sadari dulu. Kemudian, kalau Anda bisa melakukan mengubah self-talk negatif, kalimat negatif menjadi kalimat positif, itu bagus. Oke? Misalnya begini, yang pertama, aduh, belum selesai kerjaan yang satu, nambah kerjaan yang lain, capeknya. Nah, itu kan self-talk negatif kan? Kalimat yang membuat Anda nggak berdaya. Enggak. Nah, langsung. Nah, ini membuat aku jadi semangat, ini membuat saya jadi belajar lebih. Itu mengubah self-talk positif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya,
Maaf, yang kedua ya, itu yang kedua tadi ya. Sadari kemudian ubah. Yang ketiga, nah Anda bisa menggunakan self-talk ini. Langsung gunakan self-talk ini. Stop, batalkan. Bukan itu yang kumaksud. Nah, jadi langsung Anda melakukan self-talk. Stop, batalkan. Stop ya, gunakan self-talk ini kawan-kawan sekalian. Stop, batalkan. Bukan itu yang kumaksud. Kemudian, ubah lagi. Nah, ubah maksudnya apa? Ganti dengan kalimat alternatif. Oke, contoh. Aduh, besok hari Senin, kerja lagi, baru santai hari Minggu ini. Malasnya. Stop. Enggak. Batal. Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud itu adalah besok itu saya lebih semangat lagi. Ya, besok itu merupakan bukan Monday itu bukan akhir Monday, tapi Monday itulah Monday day. Ya. Kubatalkan self-talk yang sebelumnya. Langsung ngomong seperti itu kawan-kawan sekalian. Maka secara otomatis perasaan Anda juga akan berubah. Tindakan Anda juga akan berubah. Gampang sekali ya cancel self-talk ya. Pertama, yang penting satu dulu, yang penting nomor satu dulu, Anda sadari dulu itu titik. Ini merupakan kunci, sadari bahwa self-talk Anda negatif. Untuk menyadarinya adalah biasanya perasaan Anda nggak nyaman. Kalau yang negatif ya, perasaan nggak nyaman, kemudian tubuh Anda juga nggak nyaman. Berarti ada yang salah dengan kata-kata Anda. Maka sadari kata-katanya, ubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Ya. Atau ketika Anda nyadari, Anda bisa langsung gunakan yang ketiga, langsung potong langsung. Stop, langsung gunakan kalimat ini. Stop, batalkan. Bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Karena Andalah sebagai pemimpin atas pikiran Anda. Oh iya, teman-teman sekalian. Ya, saya merekomendasikan Anda untuk men-share ya mana poin-poin penting, boleh Anda foto, boleh Anda screenshot ya. Anda share kemudian di IG Anda, di Instastory Anda, kemudian tag IG-nya Quanta, oke, dan tag juga IG-nya saya Habibie Suhab. Nah, ini sangat bermanfaat juga buat teman-teman lain, kawan-kawan sekalian ya. Jadi Anda boleh ngambil insight, apalagi nanti setelah close Anda boleh buat testimoni ya dengan menyertakan video, Anda boleh foto aktivitas kita, atau Anda boleh screenshot kegiatan kita ini. Silahkan Anda buat testimoni di Instastory Anda, kemudian Anda share juga kira-kira apa insight-nya. Nah, sangat bermanfaat sekali teman-teman sekalian, karena dengan kita berbagi manfaat, maka ya mudah-mudahan orang juga dapat terserahkan dan pahala mengalir sama kita terus-menerus insya Allah. Amin ya. Itu cara pertama untuk meng-cancel self-talk Anda. Nah, yang kedua kita akan belajar bagaimana mendesain self-talk. Seperti di pertemuan sebelumnya rekan-rekan sekalian. Ya, di pertemuan yang free ya. Saya jelaskan ternyata self-talk itu bisa berdampak pada perubahan. Self-talk itu akan memberikan hasil ketika self-talk itu memiliki vibrasi. Sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, di pertemuan yang Zoom free. Self-talk itu akan memberikan dampak. Self-talk akan memberikan dampak perubahan atau memberikan hasil ketika self-talk itu memiliki vibrasi. Namun sayangnya, sering sekali self-talk kita positif, tapi vibrasinya negatif. Vibrasi negatif itu muncul gara-gara apa? Karena ada keraguan, ragu. Ragu itu muncul apa? Karena ada tadi limiting belief. Oke, nah dia akan menjadi hasil ketika self-talk positif Anda juga berbarengan dengan vibrasi positif. Dan dan ini ada hubungan dengan prinsip yang pernah Anda dengar mungkin di lapangan selama ini, prinsip LOA. Yuk kita bahas sedikit tentang LOA rekan-rekan sekalian. Nah, kita bicara tentang vibrasi dulu. Kemarin sudah saya jelaskan juga di pertemuan yang free, vibrasi itu merupakan sebuah getaran perasaan atau energi yang dirasakan dari seseorang atau sesuatu. Getaran perasaan. Jadi ternyata manusia sendiri, dari seseorang sendiri, itu mengeluarkan sebuah getaran, teman-teman sekalian. Mengeluarkan sebuah frekuensi. Itulah kenapa ada istilah, wah, nggak sefrekuensi. Kalau anak zaman sekarang, nggak satu server, katanya, ya kan? Oke. Nah, jadi ternyata kawan-kawan sekalian, kita itu bisa menghasilkan perasaan, menghasilkan energi
seperti yang disebutkan dalam hukum kekekalan energi itu nggak bisa hilang, dia hanya berubah bentuk. Nah, ini salah satu penelitian ya dari Dr. Hawkins ya. David Hawkins, Anda tahu siapa orangnya kan? Nah, The Map of Consciousness. Jadi dia menjelaskan energi ini ada dua. Terima kasih untuk Anda yang bisa meng-mute mikrofon Anda biar kita lebih santai belajarnya. Jadi teman-teman sekalian, level energi itu, jadi perasaan itu ada dua teman-teman sekalian. Sebagaimana self-talk ada positif, self-talk ada negatif. Perasaan juga ada perasaan positif, perasaan negatif, perasaan yang membangun dengan perasaan yang menghancurkan. Perasaan yang membangun disebut dengan power. Sementara perasaan yang menghancurkan energi, menghancurkan emosi, menghancurkan disebut dengan force. Ini istilah lah ya. Nah, ini level-levelnya. Ternyata dengan alat pengukur level energi, ternyata energi itu ada levelnya dan ada kuatannya. Nah, oke. Nah, yang paling rendah itu rasa malu. Makanya orang malu itu, maksudnya malu dalam hal yang positif ya. Dia merasa nggak berharga gitu. Nah, ini malu yang nggak diperbolehkan. Karena apa? Kita berharga. Dia merasa malu, aduh awak ini apalah, ayahku nggak bisa, ayahku begini. Malu, merasa bersalah, apatis. Ini adalah energi negatif. Takut, marah. Oke? Nah, energi powernya itu apa? Pencerahan, damai, sukacita, cinta. Di mana emosi yang muncul adalah kebahagiaan yang luar biasa, tak terlukiskan. Kita nggak bisa bahas dalam ini ya. Ini masih di kelas keberlimpahan nanti saya bahas. Tapi intinya bahwa setiap kita punya level perasaan. Oke, level perasaan. Misalnya kita sukacita, tenang. Makanya level tertinggi adalah kenapa kamu aduh bahagia banget. Kenapa bahagia? Gimana perasaannya? Aduh nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata lah katanya. Nah, ini adalah level tertinggi. Oke, dan ternyata diteliti juga kawan-kawan sekalian. Emosi ini berpengaruh muncul memang dalam tubuh kita. Nah, ya. Jadi ada sebuah penelitian juga, oke? Jadi tubuh itu juga mengeluarkan emosi. Yuk kita perhatikan contoh misalnya emosi marah. Lihat, di mana api yang paling besar muncul? Pertama di mulut. Makanya orang marah suka ngomel. Kemudian di daerah jantung. Makanya orang marah jantungnya berdetak kencang. Apalagi di tangan. Makanya orang marah pengen mukul aja. Sekali-sekali nendang lah, tapi kecil. Oke? Nah, sebaliknya orang takut. Rata-rata hitam malahan. Makanya orang takut tuh merasa nggak nyaman. Kita perhatikan orang yang happiness, bahagia. Semuanya merah mengalir. Dan banyak itu, panasnya itu energinya di sini. Di kepala. Makanya orang yang bahagia, dia berpikirannya positif, dia ceria, pikirannya fresh. Sedih, nyaris nggak ada apinya, bahkan malah membiru. Makanya orang yang sedih biasanya sakit. Oke? Nah, yang paling parah adalah orang depresi, tidak ada merah sama sekali. Itulah kenapa penelitian kemarin, COVID, orang meninggal karena COVID bukan karena sakit COVID-nya, tapi karena stresnya. Nggak ada harapan. Pikirannya udah mati aja. Ini dia kawan-kawan sekalian. Oke, terbukti ya bahwa kita manusia bisa mengeluarkan energi, bisa mengeluarkan perasaan, bisa mengeluarkan getaran, vibrasi. Oke, nah kalau kelas offline, saya bisa membuktikan Anda bisa mengeluarkan energi yang teman Anda bisa merasakan energinya. Atau pengalaman aja deh, pernah kan Anda pulang ke rumah, ya, sampai di rumah tiba-tiba misalnya istri Anda jutek atau suami Anda diam. Terasa ya seperti apa sensasi energi dia, wah ini nggak nyaman nih. Atau ketika Anda menghubungi pasangan Anda, tiba-tiba pasangan Anda balasnya dengan chat yang sederhana, singkat, atau ketika telepon jawabnya ketus, Anda merasakan, wah ini seperti lagi bad mood. Atau menelepon atasan Anda tiba-tiba, ya gimana? Intonasi berubah, Anda merasakan, wah ini vibrasinya nih kok dia lagi bahagia ya. Dari mana tahu bahagianya? Itu energi. Kita bisa merasakan energi rekan-rekan sekalian. Oke, next. Nah, apa hubungan dengan loa? Energi itu apa hubungan dengan loa? Ternyata istilah loa sendiri, the law of attraction, hukum ketertarikan namanya. Maksudnya apa? Di loa itu dijelaskan bahwa kita menarik
apapun yang kita berikan perhatian, yang kita berikan energi dan konsentrasi pada hidup kita, baik positif maupun negatif. Jadi yang dimaksud dengan hukum ketertarikan itu, rekan-rekan sekalian, adalah kita menarik apa yang bagi kita perhatikan dan kita berikan energi itu. Loa yang sederhana misalnya gini teman-teman sekalian, yang sederhana ya, tapi kita nggak bahas loa di sini, tapi saya kasih contoh case. Misalnya tiba-tiba ada gini, aduh pengen sate Padang ini, lagi di rumah nih ya, pengen sate Padang, nggak tahu entah kenapa berapa saat kemudian tukang sate lewat, sate. Atau nggak tahu kenapa tiba-tiba kawan Anda, teman Anda datang, Assalamualaikum, bro makan sate yuk, bawa sate dia. Anda pernah mengalami hal yang serupa? Itu sebenarnya adalah loa. Oke, karena Anda menginginkan sate, Anda nggak sadar energi Anda untuk menarik sate itu keluar. Dan ada tukang sate yang juga ingin menjual sate, mengeluarkan energi. Energi itulah yang menyambung ketertarikan. Sehingga Anda bertemu dengan si penjual sate atau bertemu dengan kawan Anda yang membawa sate. Kalau dalam agama Islam, atau dalam agama Kristen, atau agama apapun, energi itu, ketertarikan itu, disebut dengan doa. Maka hati-hati dengan kata-kata Anda. Karena setiap kata adalah doa. Nah, kenapa ada kalanya doa itu dikabulkan, ada sebenarnya kok doaku belum dikabulkan? Bisa jadi karena doanya belum mengeluarkan energi, kawan-kawan sekalian. Doanya belum mengeluarkan energi. Biasanya energi yang muncul itu adalah energi bikin Anda merinding ketika berdoa, bikin Anda menangis ketika berdoa. Itu energi, tapi kalau biasa aja malah mau cepat-cepat, nggak keluar energinya. Nyambung semua ya, teman-teman sekalian ya. Oke, gimana? Menarik? Kita lanjut? Menarik, kita lanjut? Kita lanjut ya. Oke, sekarang ada satu pertanyaan. Berarti gimana jika kalimat positifnya masih disangkal? Berarti belum damai. Ya, nanti coba di deep self talk. Oke. Waduh, kalau minder itu apa lebih rendah daripada malu ya? Ya, minder itu sama dengan malu ya. Oke. Gimana cara doa bisa berenergi? Nah, ini tips buat Anda. Saya nggak tahu apakah di slide selanjutnya saya bahas apa enggak, tapi sepertinya saya bahas, tapi saya jawab sekarang. Agar kata-kata kita berenergi, syaratnya satu, kita menganggap kata-kata itu memang nampak nyata bagi kita. Kalau belum tampak nyata, akan muncul tadi sanggahan dari yang lain, dari startup yang lain. Kemudian tidak memunculkan energi positif, malah energi negatif yang keluar. Buat dia seolah-olah menjadi nyata. Misalnya begini, saya buat self talk misalnya, aku kaya, aku hidup penuh kelimpahan rezeki, aku mudah untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Itu kan self talk ya. Oke. Nah, ketika saya mengucapkan itu, bagi saya tampak nyata apa enggak? Kalau saya bayangkan, kayak enggak terbayang, belum terbayang. Belum muncul energinya, kawan-kawan sekalian. Tapi kalau sudah tampak nyata maknanya terbayang dalam pikiran kita seperti apa nantinya. Oke. Nah, itu yang menghasilkan self talk, rekan-rekan sekalian, menghasilkan energi, rekan-rekan sekalian ya. Oke. Oke ya, Bang Irham tadi membuat pesan langsung ke saya tuh Bang Irham ya, ke direct message ke saya tuh ya, bapak-bapak ibu rekan sekalian. Oke. Nah, Sorry coach. iya, ini Mbak Vivi ya, Allah tidak mengabulkan doa yang hati yang lalai. Yes. Saya sering berdoa sampai nangis tapi belum dikabulkan. Nah, kalau udah sampai nangis tapi belum dikabulkan, bisa saja yang dikabulkan bukan doa Anda, namun perasaan Anda. Nah, nanti saya bahas di sini juga nanti ya. Saya bahas di sini juga ya. Oke ya, Mbak Nova ya. Nanti saya bahas di sini. Mungkin ada yang perlu. Visualisasi, yes, visualisasi benar sekali. Nah, kita lanjut ya. Baik, good. Saya sudah berdoa nangis tapi nggak dikabulkan. Itu kan self talk negatif. Ya, teman-teman ya, Mbak Nova ya. Saya sudah berdoa sampai menangis tapi sampai sekarang Allah belum kabulkan. Itu kan self talk negatif. Kenapa nggak kita ganti dengan
Saya sudah berdoa sampai menangis, dan saya yakin Allah akan mengabulkannya di saat yang tepat. Oke? Kadang visualisasi, namun malah kejadian yang sebaliknya. Berarti visualisasinya belum diterima oleh pikiran Anda. Ya, oke. Next. Seperti apa loa itu bekerja? Ternyata ada sainsnya. Ya, sains loa itu saya singkat aja ya. Saya singkat aja tentang loa ya. Nah, jadi hukum ketertarikan. Loa itu ada beberapa teorinya. Teori yang pertama adalah yang tadi. Energi itu tidak pindah, dia hanya berubah. Jadi kita bisa mengubah energi kita. Dan berikutnya adalah unsur yang sama akan menarik unsur yang sejenis. Ini hukum fisika, kuantum fisika. Kayu hanya akan menyatu dengan kayu. Air hanya menyatu dengan air. Dia nggak akan nyatu dengan minyak. Kayu dengan besi itu nggak bisa nyatu. Makanya kayu itu dipaku pakai besi. Pakai paku ya. Bukan pakai apa, nggak dia, dan selamanya dia nggak akan pernah nyatu. Dia masih bisa dipisah. Nah, sama kebaikan akan menarik kebaikan. Keburukan akan menarik keburukan. Tuh. Dan dalilnya juga banyak sekali. Nanti Anda bisa baca. Ya, dalam agama kita juga, agama Kristen juga, ada Buddha juga, ada tuh dalilnya. Contoh misalnya, ud'uuni istajib lakum. Kemudian barang siapa mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapat balasannya. Barang siapa mengerjakan keburukan, dia juga akan dapat balasannya. Oke? Musibah yang kamu dapat itu karena perbuatan kamu sendiri. Nah, itu hukum tarik-menarik, kawan-kawan sekalian, hukum loa. Nah, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejadian itu juga bagi kamu sendiri. In ahsantum ahsantum, fa in ahsantum falah. Ya. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada kebalasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini hukum tarik-menarik. Jadi, kenapa ya? Mungkin doaku selama ini belum diterima, bisa saja kita belum mengeluarkan energi ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Bisa saja ya, mungkin ada cara Allah yang lain. Namun salah satunya adalah mungkin kita belum mengeluarkan energi kebaikan. Oh Pak, saya sedekah. Mungkin sedekahnya belum begitu kuat energinya untuk menarik kebaikan lain kepada diri Anda. So, ya, bisa jadi seperti itu. Pasti ada faktor-faktor lain. Nah, itu kita bahas ranah yang lain, teman-teman sekalian. Kita di sini bahas ranah self-talk. Ya. Nah, di loa ini tidak merespon apa yang Anda inginkan, tapi dia merespon perasaan Anda ketika tentang apa yang Anda katakan dan pikirkan. Jadi perkataan, pikiran, perasaan itu harus sama, harus selaras. Anda katakan bahwa saya mau A. Anda pikirkan A, tapi perasaan Anda B. Maka ini membuat, bisa jadi mungkin ini yang menghalangi doa Anda. Ada nggak orang-orang yang menghalangi doa Anda? Ada orang-orang yang menghalangi doa. Ya, misalnya gini, malam hari dia berdoa. Saya pernah buat status itu di IG saya ya, ada videonya. Malam hari seorang hamba berdoa, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, mudahkan aku mendapat rezeki ya Allah. Ini dia ngomong, dia katakan, dia pikirkan. Oke, saya nggak tahu perasaan seperti apa. Di pagi hari tiba-tiba sampai kantor ada kawan yang ngajak, yuk sarapan yuk. Lalu dengan berat dia katakan, aduh Mas, luan aja gak enakan saya. Silahkan Mas, silahkan. Tapi muncul perasaan menolak, perasaan segan, perasaan merasa nggak layak untuk mendapatkan sarapan itu, atau perasaan malu menerima sarapan tersebut. Perasaannya tidak sama dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia pikirkan. Maka dia menolak doanya sendiri. Dia telah meng-cancel doanya sendiri. Wajar, bisa jadi selama ini kita berdoa nggak dikabulkan, belum dikabulkan karena kita sendiri yang menolak doa itu. Makanya hati-hati dengan doa kita, rekan-rekan sekalian. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana mendesain self-talk? Oke, atau ada pertanyaan lagi ya? Masya Allah. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Coach mau tanya cara cancel belief negatif tadi. Misalnya kita mau sedekah, tiba-tiba muncul duit nanti habis, ntar gimana buat dana ini itu. Nah, pas cancel tuh enggak. Stop. Katakan itu ya. Stop. Katakan ya nanti ya. Stop. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah saya yakin duit saya masih ada dan Allah kasih duit. Nah, tapi bisikan pertama
negatif tadi masih dominan. Apakah kita lawan terus? Yes, kita lawan terus. Oke, kita lawan terus. Dan yang kedua, kita ciptakan belief baru. Yang ini yang kita pelajari sekarang ini. Kita ciptakan self-talk baru kalau Mbak Okta sering mengalami self-talk negatif, misalnya yang tadi mau sedekah, ada langsung muncul duitmu nanti habis, sedekah nanti duit muncul habis. Kita akan ciptakan desain baru. Misalnya, kita buat belief baru dengan mendesain, aku berharga, aku bahagia, aku kaya, setiap uang yang kumiliki, itu akan kusedekahkan, dan hasil sedekah itu akan menarik, uang tersebut akan menarik kawan-kawannya untuk masuk kantongku lebih banyak, untuk masuk ke rekeningku lebih banyak. Contoh. Oke. Apa yang menyebabkan pikiran, perasaan menjadi tidak selaras? Bagaimana untuk bisa selaras? Wah, Bu Ati ya. Nah, jadi Bu Ati, pertanyaan ini sebenarnya terjawab di kelas NLP sebenarnya, tapi akan saya jawab sekarang. Apa yang menyebabkan pikiran perasaan menjadi tidak selaras? Pikiran dan perasaan tidak selaras itu bisa jadi dikarenakan apa yang Anda pikirkan belum nyata untuk Anda. Apa yang Anda pikirkan, Anda tidak yakin, Anda belum yakin. Oke, maka perlu ditancapkan belief-belief, keyakinan-keyakinan baru. Sehingga pikiran dan perasaan Anda itu sejalan. Banyak juga pikiran perasaan itu faktor-faktor yang membuat pikiran dan perasaan tidak sejalan. Pertama, diantaranya adalah kondisinya. Misalnya begini, aku katakan, wah, keluargaku bahagia. Tapi kan perasaan nggak sejalan. Gimana bahagia, suamiku juga KDRT, misalnya. Gimana bahagia, anakku narkoba, gitu kan. Kan muncul perasaan nggak nyaman, kan? Bisa jadi, ya, sering kejadian adalah antara pikiran dan perasaan nggak sinkron, karena apa yang Anda pikirkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Itulah kenapa kemarin saya bahas, untuk belajar menyinkronkannya, gunakan kata proses. Aku sedang proses untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Aku sedang proses untuk menjadi orang yang suka berbagi, suka sedekah. Aku suka sedekah. Ya, gimana sedekah? Kadang-kadang ketika mau sedekah mikir gitu kan. Jadi apa yang kita sampaikan nggak sesuai dengan perasaan kita kan. Maka muncul muncul sektor negatif kan. Maka ganti, aku sedang proses untuk menjadi orang yang mudah bersedekah. Itu beberapa cara untuk bisa menyelaraskannya. Oke? Nah, untuk menjelaskannya yang kedua, bisa dengan menggunakan materi yang terakhir kita ajarkan nanti, deep self-talk. Cara menyelaraskan pikiran, perasaan, hati. Yang ketiga, untuk menyelaraskannya, ubah salah satunya. Oke, ubah aja pikiran Anda lagi, yang pikiran itu bisa sesuai dengan perasaan Anda. Atau ubah gerakan fisik Anda, atau ubah perasaan Anda. Nah, ketika kita sulit, berarti kita selama ini belum berdamai dengan diri, belum mengendalikan. Maka ya mau nggak mau memang kita harus belajar dulu bagaimana mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, sehingga bisa berpengaruh pada diri kita ya. Belajar lagi Mbak. Kita belajar di sini ya. Kita belajar. Ini salah satu cara pembelajarannya. Coba kita praktekkan dulu yang ini, 3 tahap mendesain self-talk. Nah, bagaimana mendesain self-talk? Ada 3 tahap. Yang pertama, identifikasi keinginan Anda. Kemudian kedua, hadirkan vibrasi positif. Yang ketiga, izinkan diri Anda untuk mendapatkan itu. Yuk, identifikasi diri, keinginan Anda. Nah, tahap pertama untuk mengidentifikasi keinginan Anda, gunakan kalimat positif. Jadi self-talk itu wajib menggunakan kalimat positif. Kenapa dia wajib menggunakan kalimat positif? Mungkin saya sudah pernah bahas di materi sebelumnya. Pikiran tidak bisa membedakan maaf. Pikiran tidak bisa memaknai kata negatif, negasi, kalimat negasi. Kalimat negasi itulah kalimat yang ada isinya tidak, ada isi kata jangan, ada kata bukan. Nah, dia tidak bisa memaknai, pikiran kita masih bingung memaknai apa. Contoh misalnya, jangan duduk. Ayo, jadi ngapain? Boleh komen nggak? Jangan duduk. Duduk. Ya, jadi ngapain kalau enggak jangan duduk, dilarang duduk? Yang kepikir malah duduknya, Coach. Malah duduknya malah deh kan. Nah, jadi jangan duduk. Jadi ngapain? Berdiri? Ya kalau berdiri. Kalau jongkok? Iya kalau jongkok. Kalau tidur? Iya kalau tidur. Kalau tengkurap? Iya kalau tengkurap. Kalau jungkir balik? Kan bingung pikiran tuh kan.
Benar kan? Jangan berdiri. Jangan duduk. Jadi mau ngapain? Bingung, pikiran nggak bisa menerjemahkan. Sehingga akhirnya dia menerjemahkan kata setelah kata tidak, kata jangan tadi. Jangan duduk, karena dia, jadi ngapain? Akhirnya Pak, dia duduk. Jangan lihat ke kiri. Jadi mau kemana? Ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan. Sehingga otomatis otak akan langsung respon. Jangan lihat ke kiri, yang Anda lihat kiri dulu. Baru Anda ganti dengan yang lain. Nah, self-talk juga begitu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Akhirnya Anda akan marah. Oke? Ganti dengan kalimat positif. Jangan berdiri. Jadi ngapain? Silahkan duduk. Atau sambung. Jangan berdiri, Pak. Silahkan duduk, Pak. Kasih penjelasan. Itulah kenapa di kitab suci atau dalam agama ketika ada sebuah larangan, pasti dilanjutkan dengan penjelasan kenapa hal itu dilarang. Ya, kawan-kawan sekalian, bukan berarti kita nggak boleh menggunakan kata larangan kepada anak. Bukan nggak boleh. Jangan nulis di situ ya. Bukan nggak boleh, boleh. Namun dijelaskan, jangan nulis di situ, jorok. Tulisnya di buku ini saja. Ngerti kawan-kawan sekalian ya? Oke. Nah, jadi ketika self-talk, gunakan kata kalimat yang positif. Sehingga clear di pikiran. Oke. Ada yang sering larang anak pakai jangan. Iya, kalau mau pakai jangan, mau larang anak pakai kata jangan, jelaskan instruksinya lagi. Oke ya, itu. Nah, kita lanjut. Jadi gunakan kalimat positif. Sebab apa? Banyak orang ketika ditanya apa yang kamu inginkan, mereka malah menjawab apa yang tidak mereka inginkan. Misalnya gini, jadi apa yang kamu ingin? Aduh, aku lagi sedih loh. Jadi apa yang kamu inginkan? Ya, aku nggak mau sedih lah. Ya jadi apa? Kalau nggak mau sedih apa? Kan gitu. Aduh, kamu sedih kenapa? Aku lagi nggak pengen makan. Kan bingung kan? Aku lagi nggak pengen makan nasi. Jadi mau makan apa? Bingung kan? Oke. Kenapa kok stres sekali? Iya. Bosan kali aku kerja. Itu kan negatif bosan. Jadi maunya apa? Nah, gunakan kalimat positif. Bisa saja Anda merasa doa Anda nggak dikabulkan. Karena Anda berdoa, ya Allah, jangan bebani aku dengan permasalahan ini. Nah, jadi maunya apa? Ternyata Allah kabulkan sebenarnya. Namun karena Anda juga membuat kalimat, ya Allah, jangan berikan aku beban seperti ini. Allah sudah kasih yang lain. Tapi karena Anda nggak fokus kepada kalimat pengganti kata jangan bebani, Anda nggak tahu bahwa sebenarnya pertolongan Allah sudah datang bertubi-tubi. Benar ya, teman-teman sekalian ya? Jadi, sambungkan ya Allah, jangan beri aku beban seperti ini ya Allah. Berikanlah beban yang bisa aku sanggupi. Berikanlah beban yang setiap beban itu aku mendapatkan solusinya. Maka yakin ketika Anda mendapatkan sebuah kejadian, Anda bisa melihat solusi sudut pandangnya. Gitu rekan-rekan sekalian ya. Oke. Gunakan kalimat positif. Kita contoh. Ada satu studi kasus. Oke. Ada pertanyaan lagi sebentar ya. Nanti pertanyaannya saya jawab ya. Oke. Si Joko nih, usia 27 tahun, hidup pas-pasan, punya masalah kondisi finansial yang buruk. Dia sering ngeluh nggak punya uang, nggak punya cukup uang. Aduh, sedikit kali uangku. Aduh, belum capai target. Aduh, gitu ya. Itu keluhan dia ya. Tidak memiliki cukup banyak uang. Bahkan dia sering ngomong kalau dia merasa tertekan dengan kondisi finansialnya. Kan ini kan masih samar-samar banget ya kan. Dan kita ketahui ternyata Joko seorang konsultan bebas dan penasihat bisnis. Dia juga sulit mendapatkan dan mempertahankan klien. Jadi ketemu Joko, kenapa kok Joko suntuk kali? Aduh, parah nih. Kenapa parah? Ini parah kata dia kan. Kenapa parah? Aduh, aku duitku nggak pernah cukup katanya. Saya sering kali ketemu dengan orang seperti ini. Nggak pernah cukup, belum apa-apa. Ya, ada pengeluaran lah. Aduh, pokoknya payahlah kondisi finansialku. Padahal aku konsultan loh, penasihat bisnis. Tapi juga sulit kali aku dapat klien. Kalaupun dapat, sulit kali aku dapat. Itu kan kalimat-kalimat negatif yang muncul kan. Kita kan bisa analisis kan. Kata-kata yang muncul.
Kata-kata yang orang ucapkan itu kan sebenarnya kan dari pikiran dia. Jadi kalau kata-kata yang kita ucapkan negatif, kata-kata yang orang lain ucapkan negatif kita dengar, sebenarnya dia juga sudah self talk negatif pada diri sendiri. Untuk itu kita analisis kawan-kawan sekalian. Oh, dari hasil analisis kita ternyata dia mengalami masalah finansial yang buruk. Dia mengalami kesulitan finansial. Itu kondisinya. Nah, jadi dia ngomong ini, uangku nggak cukup, selalu ada tagihan, hidup pas-pasan, kemudian susah membiayai keinginan dia, uang jarang masuk, penghasilan gitu-gitu aja, jarang dapat hadiah. Ini komplain-komplain dia lah negatif kan. Nah, kan kita bingung. Jadi gimana menciptakan kata-kata positifnya? Kita buat dengan pertanyaan, jadi apa yang kuinginkan? Oh, kesulitan, aku mengalami kesulitan finansial. Aduh, finansial parah kali ya. Jadi apa yang kau inginkan? Ya aku nggak pengen lah finansialku sulit. Ya jadi apa? Maunya apa? Nah, sampai jawabannya adalah kalimat positif. Oh, aku pengen finansialku ideal. Nah, untuk mendapatkan finansial ideal, ini kata-kata yang tidak dia suka tadi, ya, yang uang nggak cukup, sholat tundakan, hidup pas-pasan, ganti menjadi kata-kata yang dia suka. Jadi kalau uang kamu nggak cukup, apa yang kau suka rupanya, yang kau inginkan? Ya aku pengen uangku banyak lah, ya, lebih. Kemudian kalau tadi ada tagihan, memang pengennya perlukan dengan tagihan. Aku pengen tagihan dibayar dengan mudah lah. Aku pengen bisa beli apapun yang kuinginkan lah. Nah, gitulah. Jadi ubah hal-hal negatifnya atau hal-hal tidak dia inginkan menjadi dia inginkan. Kata-kata inilah yang kita jadikan sebagai penjelasan self-talk kita. Sampai sini paham teman-teman sekalian? Paham nggak? Kalau misalnya nggak paham, coba ditanyakan dulu. Kita langsung praktek nih. Oke, kita langsung praktek. Bang Habib, Yes. saya. Jadi itu di tabel itu dibuat kontras dan clarity-nya ya, Bang ya? Yes, benar sekali. Kalau seandainya Oke. Anda nggak punya kontras, selama ini misalnya kan, udah bisa, ya nggak perlu dibuat sebanyak ini, kan contoh ya, ini contoh aja ya. Mungkin kontrasnya cuma 2 atau 3. Clarity ganti ya, diubah dengan apa sebenarnya kamu inginkan. Oke. Oke, misalnya gini, aduh, malasnya, aku kalau udah Senin malas sekali aku. Nah, jadi maunya apa ya? Aku pengen Senin tuh semangat lah, gitu kan. Nah, maka tinggal ubah aja. Malas Senin jadi semangat di hari Senin, yang ingin Senin. Nah, ketika kamu menginginkan Senin itu semangat, nah, perasaan atau kondisi seperti apa yang kamu harapkan? Ya, saya pengen Senin itu ceria. Saya nggak pengen stres. Nah, berarti kan nggak pengen stres kan? Ya, nggak pengen stres tuh dibuat di side A. Nggak pengen stres. Maka ganti. Maunya apa kalau nggak pengen stres? Ya, mau santai lah. Maka santai. Saya ingin santai. Apalagi yang kamu inginkan. Jadi, ini Anda berdialog dengan diri Anda sendiri. Ya. Nah, untuk saat ini, kita belajar dengan cara menulis. Nanti lama-lama, nggak perlu tulis, sudah dibiasa langsung bisa berdialog dengan mudah. Bisa kira-kira ada lagi kawan-kawan sekalian yang lain mau bertanya? Jika nggak ada, saya kasih kesempatan 5 menit untuk belajar ini. Oke? Satu aja, nggak usah banyak-banyak tentang apa yang mau Anda alami saat ini, sekarang ini. Misalnya kayak sedekah tadi kan, identifikasi berat bersedekah. Yang kamu inginkan apa? Mudah untuk bersedekah. Apa yang kamu suka dalam dunia sedekah? Saya sedekah itu menyenangkan, sedekah itu membuat saya kaya, sedekah itu gini. Silahkan Anda tulis dulu. Nggak usah banyak-banyak, 3-4 aja nggak masalah, 3-4 ya. Nggak usah sampai 10, ini kan contoh. Oke, ada pertanyaan? Untuk slide ini? Jika tidak, yuk kita praktek ya. Nah, seperti ini dia kawan-kawan sekalian. Saya kasih contoh slide-nya. Nah, ini. Silahkan nanti, sebenarnya enak kalau offline ini saya kasih lembar kerjanya, Anda isi sendiri gitu ya. Ini Anda identifikasi apa. Kalau misalnya Anda sudah ada tahu apa yang Anda inginkan, kalimat positif, berarti ini nggak usah diisi. Nggak usah diisi. Nah, untuk mendapat apa yang diinginkan, kira-kira apa yang Anda suka? Tulis saja. Kalau tiba-tiba muncul kalimat negatif, maka munculkan negatif di sini. Ganti dengan kalimat positif. Kalau misalnya kalimat positif semua, langsung aja Anda buat di sini, nggak apa-apa. Oke? Bisa ya, kawan-kawan sekalian ya? Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan. Kalau pengen utang lunas gimana? Orang-orang banyak ngerti dengan kata amanah, coach. Misalnya amanah selesai. Oke. Nggak usah amanah, ganti aja. Apa yang aku inginkan? Hutang lunas.
Apa yang Anda suka ketika hutang lunas? Saya senang ketika mengetahui bahwa hutang saya sudah lunas. Saya bahagia menjadi manusia tanpa berhutang. Saya ingin membeli apapun tanpa hutang, oke? Atau maaf, jangan tanpa hutang. Saya membeli apapun dengan cash, gitu ya. Kalau tanpa hutang berarti ada kalimat negatifnya tuh. Oke, jadi kalau tanpa hutang jadi pakai apa? Nah, ya kan? Nah, saya membeli apapun yang saya inginkan dengan cash. Saya adalah seorang yang bebas dari hutang. Hidup saya tenang bahagia karena hutang sudah selesai. Oke, seperti itu. Misalnya hal-hal yang disuka. Ya, langsung aja hutang lunas, bukan amanah selesai. Amanah itu masih banyak. Amanah itu kan bukan hanya hutang, kewajiban, jabatan, ya itu amanah. Karena memang mau hutang lunas, langsung aja jawab hutang lunas atau bebas hutang, seperti itu rekan-rekan sekalian. Ya, Mbak ya sambil dikerjakan. Mbak Vivi ya. Kalau saya ketemu pasien yang sakit berulang, misalnya si lansia, ibu lansia, diperiksa ternyata hanya psikologis, artinya psikosomatis ya. Psikosomatis itu penyakit dikarenakan pikiran. Bagaimana cara menggalinya, Coach? Pertanyaan tepat apa yang saya berikan? Aduh, kalau ini mohon maaf Bu Vivi, saya nggak bisa kita bahas di sini. Mungkin ada kesempatan kita bisa di grup atau japri nanti, karena menggali pertanyaan ini kita butuh ilmu namanya meta model. Ya, pertanyaan coaching atau pertanyaan meta model ya, ada banyak pertanyaan bisa kita gunakan memang, dan ada formula pertanyaannya ya. Mohon maaf untuk pertanyaan ini kita nggak bisa bahas di sini ya. Oke, terima kasih ya, nanti kita bahas di luar aja. Oke, silahkan Anda kerjakan dulu, waktu Anda 5 menit. Sembari itu mungkin oke, sembari itu sambil dikerjakan ya. Oleh lemari, oleh sepeda. Oleh lemari, no? Oke. Silahkan Anda kerjakan ya teman-teman sekalian ya. Oke, sudah teman-teman sekalian, waktunya sekitar 3 menit lagi. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Jadi intinya, kalau identifikasi Anda, aku ingin ini, positif, ya sudah buat aja di positif. Ya, misalnya apa yang aku inginkan, bebas hutang tadi kan. Nah, berarti langsung aja bebas hutang. Karena kondisiku saat ini adalah saya berhutang. Saya punya hutang. Yang Anda inginkan, ya saya pengen bebas hutang. Nah, ketika bebas hutang, hal apa yang Anda suka? Oh, saya bebas hutang, saya merasa senang. Kemudian saya nggak sedih lagi. Ops, itu kan kalimat negatif kan? Saya tidak sedih lagi. Oke, saya nggak galau lagi. Ganti. Oh, saya tenang. Saya ini ya. Silahkan tulis. Ya, 3-4 aja. Kalau mau banyak juga boleh ya. Tapi kita belajar dulu. Saudara rekan-rekan sekalian, yang bisa jawab sudah boleh langsung di kolom chat. Sudah. Yang belum silahkan kerjakan dulu. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya.
Oke. Sudah? Oke, sudah teman-teman sekalian? Kalau sudah, boleh 1 atau 2 orang share ya. Kang Hatta boleh share, Kang Hatta? Boleh aktifkan kameranya, yuk boleh share. Ya, Coach. Oke. Suaranya kedengar nggak, Coach? Gimana? Suaranya terdengar nggak? Apa enggak? Kecil ya? Kecil, agak kecil memang. Cek lagi, Bang. Cek. Coba. Oke, udah kedengaran, nggak apa-apa. Soalnya saya... Oke, gimana? Silakan. Ya. Kang Hatta. Yang diinginkan itu 1, bertambahnya income, 2, lunas hutang, kemudian yang ketiga menulis buku pemberdayaan, sama yang keempat segera berangkat umroh, Coach. Oke. Yang diinginkan. Dari semua itu kesimpulan apa sebenarnya diinginkan? Gimana, Coach? Satu aja dulu, satu aja. Satu aja. Satu ya? Yang mana? Tadi kan itu kan banyak tuh kan? Menulis Apa yang buku. Anda inginkan? Cuma satu dulu, satu. Kita belajar satu dulu. Menulis buku. Menulis buku, oke ya. Nah, jadi identifikasi yang Anda inginkan, Anda ingin menulis buku. Saya menulis buku atau saya adalah seorang penulis buku. Oke. Nah, ketika Anda mengatakan penulis buku, apa hal-hal yang Anda inginkan dari menulis buku atau Anda yang sukai ketika Anda menulis buku atau buku itu sudah terbit? Itu yang ditulis di kolom B. Misalnya begini, saya adalah seorang penulis buku. Oke. Menulis buku membuat saya bahagia. Oke. Atau gini, saya penulis buku. Kemudian side B-nya atau side A-nya mungkin ngomong gini, cuma saya sering malas gitu kan. Saya sering malas, waktu saya sempit. Nah, Anda bisa ganti dengan kata yang positif atau kalimat positif. Saya bersemangat menulis buku, saya meluangkan waktu untuk menulis buku. Begitu dia. Oke? Itu contoh ya. Oke, good. Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa, perbaiki aja. Ini untuk satu, kita belajar dulu satu keinginan dulu ya. Siapa tadi, ada lagi yang lain? Oh, ya. Aku boleh? Boleh. Sudah? Suara saya jelas ya, Coach? Jelas banget, jangan suara Bu Sinta. Halo? Yes. Halo. Oh, nge-freeze. Iya. Hal yang tidak disukai atau kontras, suka menunda-nunda belajar dari video pembelajaran. Oke. Menunda-nunda. Jadi sebenarnya apa yang Ibu inginkan? Oke. Clarity atau hal yang saya inginkan adalah setiap hari belajar dari video pembelajaran gunanya untuk memodeling pematerinya sehingga saya mendapat materi yang sangat. Oke, mantap ya. Nah, apa hal yang Anda sukai ketika Anda belajar diri dari video pembelajaran? Set B-nya itu. Saya meluangkan yang Anda sukai ketika Anda melakukan pembelajaran secara online melalui video pembelajaran. Misalnya begini, memodel ya. Saya memodel. Iya, mencontoh dari pematerinya. Iya, oke, good, bagus ya, keren. Mencontoh gaya pemateri itu. Oke. Aduh, putus-putus ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, bagus, keren Bu Sinta ya. Mantap, luar biasa. Ini jelas lagi. Oke. Ada lagi satu orang lagi, ya? Oke. Satu orang lagi boleh? Satu orang lagi siapa? Saya, Coach. Oke. Siapa itu? Saya, Bu Ati. Bu Ati ya? Iya, monggo Bu Ati. Ya. Saya ingin menulis disertasi. Masya Allah, disertasi. Ya. Oke. Apa yang Anda sukai ketika Anda menulis disertasi? Yang saya sukai ini, disertasi selesai bisa cepat lulus. Oke, disertasi selesai cepat lulus. Ada lagi?
Minimal 3 lah, minimal 3. Apalagi? eh, Punya banyak waktu, apa? ya, yang bisa menemukan sesuatu yang baru. Oke, bisa menemukan sesuatu baru. Itu lagi kira-kira apa lagi? Dituliskan Bu, dituliskan Bu Ati. Oh, tadi saya nulisnya gini. Ya. Kan saya ingin menulis disertasi. Iya. Yang saya mau yang B-nya itu adalah saya mudah menulis disertasi. Yes, Saya betul itu ya. bersemangat Yes. menulis disertasi. Yes. Yang seperti itu ya. Betul, yes, ya. Ya. Dapat ya? Ya. Oke, good, bagus. Terima iya, kasih. iya. Oke, kenapa perlu ada tadi clarity atas kontras tadi? Karena kalimat ini akan kita gunakan untuk nyusun self-talk-nya. Oke, nih kita lanjut ya, kita lanjut materinya ya. Kita lanjut materi biar lebih paham lagi. Nah, setelah tahap pertama tadi selesai, kita tahu sebenarnya apa yang kita inginkan dan kemudian apa yang kita suka, ya. Dari apa yang kita suka dari apa yang kita inginkan tadi ya. Oke. Nah, kita susun self-talk yang menghadirkan vibrasi. Ingat, self-talk positif tapi tidak dibarengi dengan vibrasi positif itu nggak akan berhasil. Nah, bagaimana cara untuk menghadirkan vibrasi positif di self-talk kita? Kita gunakan pernyataan keinginan. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Jadi ternyata self-talk-nya juga ada rumusnya ya. Iya. Banyak orangnya self-talk positif tapi tak menghasilkan vibrasi positif. Kenapa? Ya, karena nggak nyata bagi dia. Maka kita pakai rumus. Rumusnya itu ini. Pernyataan keinginan, rumusnya ada 3. Kalimat pembuka, kalimat inti, kalimat penutup. Oke? Nah, kalimat pembuka. Gimana cara membuka kalimatnya? Lihat tadi. Kita gunakan kata dalam proses. Sudah kita bahas di kelas free kemarin ya. Di sini lebih detail lagi. Kalimat pembuka. Aku dalam proses menyelesaikan disertasi. Aku dalam proses melunasi hutangku. Aku dalam proses menyelesaikan buku karanganku. Bisa ya? Nah, contoh misalnya si Joko tadi. Nah, si Joko tadi ya, klien saya itu setelah saya tahu bahwa keinginannya ini, finansial idealnya, dan dia yang dia suka kalau finansial ideal itu uang masuk, bikin banyak uang, bla bla bla. Jadi saya buat biar lebih vibrasi. Oke, Joko, silakan buat apa keinginanmu, gunakan kata dalam proses. Aku dalam proses menjadi kaya dan memiliki kondisi finansial yang ideal. Aku dalam proses menyusun disertasi. Aku dalam proses mempelajari pembelajaran online melalui video-video rekaman. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang tulis apa kalimat pembuka Anda. Yo, gampang nih, masih gampang nih. Aku dalam proses, aku pengen tubuh ideal. Bagaimana mungkin? Beratku 100 kilo, tubuh idealku 70 kilo, 30 kilo, mak beratnya. Aku dalam proses menurunkan berat badan sebanyak 30 kilo. Jadi lebih realistis ya kan? Sudah kita bahas di kelas free kemarin. Dalam proses. Sudah teman-teman sekalian? Sudah ya? Yang belum sudah boleh di kolom chat. Sudah. Aku dalam proses menuju penghasilan 20 juta per bulan. Yes! Keren. Nah, ditulis di kertas ya, jangan di chat. Ini buat Anda sendiri. Nanti formnya, ini kan materi file saya kasih kepada Anda ya. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kalimat pembukanya sudah tadi. Sekarang adalah kalimat inti. Nah, ini dia intinya. Core of the core-nya. Gunakan pernyataan dari daftar kejelasan yang tadi, yang saya suka tadi, yang clarity tadi, gabungkan mereka dengan frase-frase ini. Silakan pilih ya frase mana yang mau Anda pakai. Misalnya tadi si Joko, ya. Si Joko tadi kan aku sedang proses mendapatkan finansial idealku. Di mana kalau finansial idealnya dia senang, uang itu selalu ada, dia bisa membayar tagihan, kan gitu. Nah, gunakan pakai kalimat ini. Awali, contoh misalnya ini. Aku senang mengetahui bahwa kondisi finansialku ideal. Aku suka perasaan saat apapun yang kuinginkan bisa kubeli. Aku putuskan untuk menjadi kaya. Aku senang merasa berlimpah. Aku suka gambaran diriku yang mudah membayar tagihan. Aku bersemangat bla 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 bla. Silahkan Anda gunakan kalimat ini. Ya, kalimat ini Anda gunakan baru
dengan apa yang Anda sukai tadi. Aku suka perasaan saat aku meluangkan waktu untuk belajar video-video pembelajaran. Aku bersemangat saat berpikir bahwa aku bisa memodeling mereka. Aku senang sekali menerima pembelajarannya, walaupun tidak langsung. Aku suka perasaan pada saat aku mengetik naskah untuk disertasiku. Wah, bisa kira-kira sekalian ya? Yuk sekarang yang ini, yang sudah Anda buat tadi, yang ini, ya sudah Anda buat tadi yang ini, silahkan digabungkan dengan frasa kalimat ini. Tuh. Bisa ya kawan-kawan sekalian ya? Yuk kita coba sekarang. Pilih salah satu atau semua itu, Coach? Minimal 3. Oke. Minimal 3. Mau semua juga boleh. Minimal 3. Yang ini aku telah memutuskan, ini nggak usah ya. Ini nanti, ini yang aku telah memutuskan nanti aja ya. Ini sebenarnya kalimat penutup, salah saya yang mengetik ya. Oke. Anda, saya yakin dan percaya ketika Anda nulis ini, perasaan Anda pasti sumringah gitu ya. Sudah mulai berkurang keraguan-keraguannya ya, happy banget, iya. Baru menulis ya, belum diucapkan, belum dimasukkan menjadi pikiran, belum dimasukkan jadi belief ya. Nah, ini yang disebut bagaimana self-talk itu bisa tampak nyata bagi Anda. Ketika self-talk itu Anda ucapkan dengan vibrasi yang selaras dengan self-talk-nya. Oke, keren. Menarik ya, nggak rugi kan? Nggak rugi ikut kelas ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita totalitas pemberi ya. Yes, langsung kebayang pas mengucapkannya. Iya, ini nanti lebih dalam lagi nih kita buat nih. Udah, kawan-kawan sekalian 3 aja minimal ya. Nanti Anda bisa belajar di luas lagi. Nah, kalimatnya sudah jelas. Nah, dan kita masuk ke kalimat penutupnya. Nah, ini kalimat penutupnya. Ini dahsyat nih kalimat penutupnya. Kalimat penutupnya, aku putuskan. Oke. Nah, aku putuskan apa? Dengan izin Allah, dia membuka merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberi keundanganku. Nah, contoh misalnya si Joko tadi, aku putuskan bahwa aku adalah orang kaya yang memiliki kondisi finansial ideal. Dengan izin Allah, dia membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberiku keinginanku. Nah, silakan Anda putuskan Anda mau apa. Aku putuskan bahwa aku adalah seorang penulis dengan judul buku ini di tahun ini. Aku putuskan akan aku selesaikan disertasi ini dalam waktu 3 bulan. Aku putuskan akan aku pelajari. Aku akan belajar materi video pembelajaran sebanyak sekian dalam sekian bulan. Dengan izin Allah, Allah membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberiku keinginanku. Kalau ada yang beragama non-muslim, disesuaikan aja. Tuh, self-talk adalah doa. Oke, apa? Ya. Sehingga akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, si Joko tadi, Joko akan menciptakan self-talk seperti ini. Aku dalam proses menjadi kaya dan memiliki kondisi finansial yang ideal. Aku senang mengetahui bahwa kondisi finansialku sangat ideal. Aku suka perasaan saat apapun yang kuinginkan bisa kubeli. Aku suka gambaran diriku yang mudah membayar tagihan. Aku bersemangat saat berpikir aku mendapat banyak hadiah. Aku suka melihat diriku berbagi kepada orang yang membutuhkan. Aku putuskan bahwa aku adalah orang kaya yang memiliki kondisi finansial ideal. Dengan izin Allah, dia membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberiku keinginanku. Self-talk ini yang Anda baca, Anda ucapkan. Insya Allah menjadi perilaku Anda dan segala hal-hal yang berhubungan dengan self-talk Anda akan ditarik oleh diri Anda.
rasakan vibrasinya. Jadi silakan Anda tulis seperti ini ya intinya ya. Nanti Anda tinggal bacakannya. Oke. Monggo silakan, waktunya kurang lebih 3 menit ya, 3 menit untuk Anda menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, berasa vibrasinya? Yes, berasa banget. Oke. Kalimat tersebut diucapkan. Nah, nanti saya kasih tips kapan dan gimana saat ininya ya, saat mengucapkannya ya. Nanti ada waktu-waktu yang sangat tepat. Loh, sound-nya nggak masuk ya teman-teman sekalian ya? Belum, Coach. Saya pal dari tadi loh mengeluarkan sound. Belum kedengaran, Coach. Belum kedengeran ya? Oke, sudah teman-teman sekalian? Oke ya. Oke. Yuk, siapa yang mau sharing? Boleh? Yang mau share? Yang sudah dituliskan? Siapa boleh? Silahkan, monggo. 2-3 orang. Ada Mbak Tata, Pak Bebi, Mas Diro, Mas Pustaryadi, Bu Zeda, Bu Cinta. Siapa bebas silahkan, yuk sharing-sharing. Yuk, iya Mbak Bebi, monggo silahkan. Oke. Kita doakan ya teman-teman sekalian ya. Kalimat pembukanya ya, Coach ya? Ya. Oke.
aku dalam proses menerima segala ketentuan yang terbaik yang akan diberikan Allah kepadaku. Oke. Intinya, aku senang mengetahui bahwa aku ini pemilik Sang Maha Kaya. Oke. Dan aku putuskan, aku akan lebih banyak bersyukur, karena dengan bersyukur, aku merasa bahagia dan tercukupi. Oke, good, bagus. Intinya kalau bisa tambah lagi, Bu. Minimal 3. Oke, intinya 3 ya. Ya, Baik. minimal 3, biar lebih keluar lagi ininya. Aku senang sekali, aku merasa bahwa aku gitu ya. Intinya 3 Oke, dibuat oke. ya. Kan ada frasa kan banyak tadi ya. Minimal 3, biar lebih keluar lagi vibrasinya. Oke, mantap, luar biasa, Masya Allah. Bu Baby, semoga Allah merahmati. Gimana, ada sensasi apa yang Ibu Baby rasakan? Getaran di Ya, seolah-olah tampak nyata getaran ya. di ini ya. Iya, perasaan Ya. Anda ya. Iya, benar sekali. Jadi self talk itu bisa, dan nanti dampak self talk itu adalah ketika nanti kita mengalami sesuatu yang enggak kita inginkan, akan muncul sendiri tuh. Oh iya, aku kan sudah mengakui ini, akhirnya menginginkan lagi, jadi menginginkan apa ketentuan terjadi sudah kita terima gitu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, boleh sharing-sharing. Kok malu-malu sih? Ayo, biar kita doakan bersama nih. Oke, ada lagi? Mas ya. Ya, silakan Bu Coba ya. Sita, silakan. Calon trainer NLP nih ya. Oke. Oke. Kameranya jelas ya. Jelas banget. Saya langsung aja ya. Langsung aja gaskan. Oke. Saya ambil nyontek ya. Aku dalam proses untuk belajar video rekaman pembelajaran untuk memodeling para pemateri. Saya semangat untuk jadi trainer dan terapis. Saya dapat menjelaskan materi-materi di kelas. Oke. Kemudian apa yang kedua? Yang di bawahnya itu? Aku putuskan. Apa? Aku merasa senang ketika. Aku merasa senang ketika aku dapat menjelaskan materi-materi di kelas dengan lancar, dengan lantang, seperti aku memodel para pemateri-pemateri dan para guru. Ketika ada yang bertanya kepadaku, aku bisa menjawab pertanyaan mereka. Kemudian aku putuskan untuk menonton video pembelajaran dalam waktu 2 bulan. Bawahnya lagi apa saya nggak tahu itu. Dengan izin Allah, Dia akan memberikan kemudahan bagiku untuk menjalankan apapun yang kuinginkan. Itu contoh ya. Amin. Amin. Jadi kalimat terakhir itu disebutkan juga dengan izin Allah, gitu kan, dengan izinnya. Jadi itu kalimat penutupnya seperti itu. Oke, good, keren. Mbak Sinta, gimana sensasinya? Oke. Semangat dong. Semangat dong. Kalau selesai itu semua materi-materi ya. Oke. Satu orang lagi, boleh satu orang lagi? Saya boleh ikut. Siapa itu? Bu Ati, Saya ya monggo. Ini sambil minta doanya ini. Amin ya Allah. Saya dalam proses menyelesaikan disertasi untuk bisa seminar proposal tanggal 25 November 2022. Saya senang sekali saya suka dengan perasaan saya saat saya mampu paham membaca jurnal-jurnal sebagai bahan disertasi saya yang dalam bahasa Inggris. Saya bersemangat sekali saat menuliskan disertasi saya. Saya suka melihat diri saya yang rajin mengerjakan disertasi. Saya senang sekali ketika berhasil seminar proposal tanggal 25 November. Dan aku putuskan bahwa aku bisa seminar proposal 25 November dengan izin Allah bisa membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberiku keinginanku. Amin ya Allah, Masya Allah, keren. Oke, menarik sekali ya, mantap. Gimana Bu Ati? Ya, seperti terjadi beneran. Seperti terjadi penerangan ya, iya benar sekali. Jadi ternyata kita bisa menciptakan self talk itu dan kemudian mengeluarkan vibrasi, maka self talk itu begitu nyata bagi kita rekan-rekan sekalian. Satu lagi, ada yang mau satu lagi? Boleh satu lagi? Kalau ada yang mau sharing? Satu orang lagi ada? Siapa ini? Mbak Oktaria ya? Mana? Mau coach? Oh, monggo Mbak Oktaria, lagi karaoke ini ya.
Itu di luar rumah. Nggak apa-apa. Oke, monggo. Nggak aktif ya, Saya kameranya aktif ya. dalam proses menuju penghasilan minimal 20 juta per bulan. Oke. Intinya, saya senang mengetahui bahwa penghasilan saya sudah stabil 20 juta per bulan. Saya suka perasaan saat bisa membeli barang yang terbaik kualitasnya. Saya suka gambaran diri saya yang sekarang bisa memberikan uang mama 5 juta setiap bulan dan cicilan utang ke saudara sudah terbayar lunas. Aku suka juga melihat diriku yang semakin mudah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saya putuskan bahwa saya adalah orang yang berpenghasilan 20 juta per bulan. Dengan izin Allah, Dia membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberiku keinginanku. Amin ya Allah. Yakin ya, Mbak Otaria ya? Iya. Langsung emosinya itu muncul, vibrasinya muncul. Beda kita ngomong tanpa ada energi dengan ketika kita berbicara tuh berenergi. Betul, Coach. Sekarang beli-beli barang yang iya dong. Iya, kalau bisa beli barang mahal apa beli barang murah ya kan? Oke, nah, gue terima kasih teman-teman, saya luar biasa, masya Allah ya, mantap ya. Yang lain juga saya yakin bagus-bagus banget ininya, laptopnya. Namun nggak mungkin semua kita bahas satu-satu karena waktu terbatas banget. Oke, nah, saya kasih tips di sini nggak? Ini belum saya buat belum saya letak di slide. Oke, tapi di slide kemarin sudah saya buat. Kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan self talk? Nah, ini dia ya. Kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan self talk? Oke, catat ya. Yang pertama, sebelum tidur. Kalau bisa, pas lagi ngantuk-ngantuknya. Kalau bisa, kalau enggak apa-apa sebelum tidur. Tapi after Anda self talk, do not nothing. Jangan main handphone lagi, enggak, jangan. Langsung tidur. Ya, setelah Anda self talk, tidak lakukan apa-apa lagi. Kalaupun Anda mungkin udah ngayal-ngayal lagi, ngayal itu silahkan. Tapi jangan melakukan apa-apa lagi. Oke. Alangkah lebih baik ketika benar-benar lagi ngantuknya, aduh udah mau ngantuk nih. Disitulah Anda self talk. Itu wah, keren banget tuh. Nancep ya. Kenapa? Nah, kita ingat tadi ada pikiran kritis yang menghalangi informasi-informasi. Ketika kita ngantuk, kawan-kawan sekalian, biasakan ngantuk pada malam hari ya. Siang hari, Pak, kalau masih coach, kalau lagi ngantuk bisa nggak? Bisa. Yang penting pas lagi ngantuk-ngantuknya, itu pikiran kritis lemah, kawan-kawan sekalian. Dia terbuka. Sehingga ketika kita self talk, dia masuk. Makanya Anda mungkin pernah mengalami gini, kondisi Anda lagi ngantuk, tertidur, TV lagi hidup, Anda mimpi tentang cerita TV tersebut, pernah ya? Itu masuk, itu bahaya sebenarnya rekan-rekan sekalian. Oke, itulah kenapa sebaiknya jangan nonton film horor di malam hari. Ya pernah, ya. Jangan nonton film horor di malam hari. Kenapa? Karena itu film horor Anda tonton, ketika selesai malam hari, Anda letih, Anda mau tidur, itu masih tersimpan. Memori film horor tadi, masuk deh ke pikiran bawah sadar. Akhirnya apa? Buat Anda takut. Makanya sensasi nonton film horor enaknya kapan? Malam hari pas siang hari? Malam hari kan? Kalau siang hari kayaknya nggak ada takutnya gitu ya. Oke, setannya masuk ke mimpi ya. Oke. Ya makanya kalau nonton horor itu sensasinya malam hari, kalau siang hari kurang. Kenapa? Karena siang hari pikiran kita, otak kita masih terjaga. Oke. Malah sebelum tidur ya, sebelum ngantuk ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pas lagi Anda lagi emosinya lagi tinggi. Emosi lagi tinggi itu enaknya pas lagi happy. Pas lagi happy-happynya, misal lagi liburan dan lagi senang ya, ucapkan lagi. Tancapkan self talk itu. Kenapa? Ketika lagi happy juga sama. Prinsip pikiran itu, jika emosi naik, maka logika turun. Sebaliknya, jika logika naik, emosi turun, kan gitu. Nah, ketika lagi emosi naik, kan emosi kan naik, logika, pikiran kritisnya juga akan melemah. Disitulah waktu terbaik untuk memberikan nasihat atau memberikan self talk pada diri sendiri. Sebagaimana kisah Ummu Sulaim yang saya ceritakan kemarin, ketika dia menyampaikan pada suaminya bahwa anaknya meninggal dunia, anaknya dipanggil oleh robnya. Kapan dia sampaikan? Ketika suaminya sangat senang, kan, lagi bahagia kan? Lagi berdandan, kemudian dilayani makan, kemudian dilayani kasur. Suaminya lagi bahagia, di situ dikasih plak. Gak marah tuh suaminya. Cuma kaget aja gitu. Nah, oke, pertama tadi apa? Ketika apa kan? Ngantuk, biasanya di malam hari ya, sebelum tidur. Oke. Kemudian yang kedua, ketika lagi bahagia, lagi happy, kalau bisa lagi emosi lagi tinggi. Sebenarnya emosi lagi rendah, misalnya lagi sedih, lagi nangis, itu juga bisa.
Bisa juga. Makanya ada orang yang ketika lagi sedih mudah dinasehati. Ada kan? Ada. Nah, tapi alangkah baiknya itu ketika lagi happy ya, mengeluarkan energi power bukan force. Energi positif bukan energi negatif ya, di situ masuk. Nah, yang kedua. Yang ketiga, lakukan di sepertiga malam terakhir. Di antara pukul 2 sampai pukul 6 pagi. Dan orang pertama yang menyampaikan ini ya adalah bukan seorang muslim, seorang coach salah satu coach saya, salah satu seorang guru saya bukan seorang muslim, dia menyampaikan ini dan dia kasih penelitiannya. Sepertiga malam terakhir, bagi yang muslim pasti Masya Allah gitu. Kenapa sepertiga malam terakhir? Ternyata ada sebuah fakta mengejutkan kawan-kawan sekalian. Alam ini, bumi ini di sepertiga malam terakhir memberikan sebuah getaran frekuensi yang frekuensinya itu sama dengan getaran pikiran kita, otak kita ketika bangun jam segitu. Masya Allah. Makanya kalau berdoa, hening di jam segitu enak banget. Oke? Itu ya, sepertiga malam terakhir. Kemudian yang keempat, posisi ini agak jelek sebenarnya, agak jelek. Saya dapatkan dari guru saya juga, dan saya praktekkan benar juga. Dia dapat teorinya, saya nggak tahu teorinya dari mana, tapi guru saya menjelaskan seperti ini ya. Salah seorang guru saya, guru hipnoterapi saya. Lakukan pada posisi hang. Posisi hang ya, gitu ya. Posisi hang itu posisinya agak jelek, tapi ya bisa dipraktekkan. Anda berdiri, ya nanti Anda berdiri, kemudian tangan ke atas, oke, mata sama kepala ke atas, kemudian wajah datar. Gini, ini ketika begini saya wajah datar nih, nganga, mulut menganga gini, gitu, ya. Jelek gerakannya, tapi posisi itu ternyata gini. Itu ternyata posisi gerakan itu, fisiologi itu melemahkan pikiran kritis. Ini rahasia, nggak banyak orang tahu. Ya, jadi Anda berdiri, ini saya duduk ya, anggap aja berdiri, tangan ke atas, kepala ngangkat ke atas gini, gitu. Oke, makanya orang-orang yang diinterogasi kadang-kadang diikat begitu kan, sampai gini, gitu. Sehingga apa? Dia nggak sadar dia mengungkapkan kebenaran. Tuh, posisi hang namanya ya. Hang otak kita, kan sekalian. Oke, Anda lakukan di waktu-waktu tersebut. Dan yang terakhir, lakukan self-talk di pagi hari sebelum mulai aktivitas. Karena vibrasi itu bisa terus berenergi. Nah, inilah sebenarnya self-talk yang membuat Anda memiliki bubble vibration, memiliki tameng terhadap omongan-omongan orang, tameng terhadap lingkungan yang nggak sesuai. Jadi bayangkan ketika Anda sudah punya power zone, oke, dan kemudian Anda punya self-talk yang bervibrasi. Kalau Anda lihat tadi yang map emosi tadi, maka tubuh Anda akan banyak apinya, api bahagia kawan-kawan sekalian. Oke, luar biasa, menarik sekali ya, luar biasa, Masya Allah, tepuk tangan buat Anda semua yang pembelajar sejati kali ini, rekan-rekan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, ini jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Ini saya yakin nomor saya ini wajahnya happy-happy semua saat ini sekarang nih. Saya lihat senyum sumringahnya ya. Senyumnya Mbak Baby, Mas Diro, Bu Ati, ya, Irham, Mas Mukhtaryadi, Bu Sinta, Bu Tata, Mbak Zeda, ya, yang lain-lain yang kameranya nggak off pasti senyumnya sumringah, nyengir-nyengir ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, biar lebih sumringah lagi, yuk kita minta sama Bang Irham untuk foto bareng, boleh Bang Irham ya? Oke teman-teman, ya semakin happy ya, Mas Tom ya nyengir happy gini. Gitu ya. Oke, biar lebih semangat lagi karena lagi happy wajahnya, yuk boleh aktifkan kameranya. Bang Adli juga senyumnya menawan banget ya. Oke, Mbak Fitriana juga, oke. Boleh aktifkan kameranya, kita foto bareng ya. Oke, Bang Irham mungkin bisa foto kita bareng dengan vibrasi yang wow, meledak-ledak saat ini nih ya. Pak Hidayati juga. Oke. Foto kemarin Bang di grup. Ya, fotonya di share di grup ya Bang Irham ya. Jangan buat Bang Irham aja disimpan di dompet ya kan. Sekalian nanti dia Pak dikirim sama yang hari ini. Iya, semalam dikirim ya. Oke, Mas Agus juga, wah sepertinya lebih cerah nih ya Mas Agus ya. Cerah di sebelah kiri Mas Agus, cerah sekali. Oh lampu ya rupanya ya. Saya pikir.
Mas Tom juga di atas kepalanya cerah sekali ya. Ternyata lampu ya. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Mas Iswanto juga, wah cerah banget Mas Iswanto ya, bercahaya nih ya, bergelimang cahaya nih ya, rambutnya jadi putih juga nih. Oke, silakan Bang Irham. Oke, terima kasih. Siap Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang udah on cam. Yang belum on cam mungkin ada beberapa hal. Baik, mari kita tebarkan vibrasi yang positif dengan senyum sumringah kita, dengan wajah-wajah yang sangat bergairah pada hari ini. Ayo rekan-rekan, untuk hari ini gini deh, kita sebarkan energi positif dengan gaya ini, boleh ya? 2 jari, kasih sarang heo, kasih love, karena ini adalah lambang positif. Oke, siap. 1, 2, 3 dengan senyum sumringah, jangan lupa. 1, 2, 3. Oke, dan yang kedua ini foto bebas, boleh silakan ekspresikan ekspresikan gairah Anda yang dirasakan dengan apa gitu. Terserah. Ayo gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, keren banget. Terima kasih rekan-rekan yang udah ikut berpartisipasi. Saya kembalikan kembali pada Coach Habibie. Ya, terima kasih Bang Irham ya. Oke, teman-teman yang mau meng-off-kan kamera juga boleh kembali off-kan ya. Oke, nah kita lanjut ke yang terakhir ya. Wah, ini dia. Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Oke, ketika sudah begitu, lalu sudah vibrasi, sekali muncul ada hal-hal yang nggak nyaman, yuk kita belajar deep self-talk. Ini merupakan materi neuro. Oh ya, terakhir, Allah lupa saya. Mengizinkan, tahap ketiga izinkan. Tapi saya yakin diizinkan ya. Mengizinkan itu, jadi pertama tadi kan tahap pertama adalah kita identifikasi, kemudian kita susun, yang ketiga kita izinkan dulu. Tapi saya yakin dan percaya semua sudah diizinkan tadi ya. Nah, mengizinkan itu artinya kita nggak ada lagi absen vibrasi, udah nggak ada lagi vibrasi negatif. Udah hilang keraguan. Cirinya apa? Anda akan mendengar diri Anda mengatakan, ih lega, ih bisa ini. Oh, mungkin nih, mungkin. Dan pernyataan positif lainnya. Oke, itu dia kawan-kawan sekalian. Yang ketiga ya. Nah, jadi artinya ketiga itu kita mengizinkan diri kita menerima itu. Oke, kita mengizinkan diri kita menerima itu. Saya yakin dan percaya dari senyumnya Anda, vibrasi Anda itu menggetarkan laptop saya tadi ya. Oke, senyuman vibrasi Anda menggetarkan laptop saya. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah mengizinkan diri Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Oke. Nah, sekarang kita bicara deep. Ya. Sekarang kita bicara deep self-talk. Bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Kawan-kawan sekalian, seperti yang saya sampaikan dulu, bahwa sering sekali apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan, sering sekali mengalami kondisi bertentangan batin kita. Atau misalnya ada yang menolak gitu. Aku pengen olahraga lah, tapi tidak muncul. Ngapain sih olahraga, capek, berkeringat, bau, gitu kan, ngabisin waktu. Mending kamu diet aja deh. Gitu deh, gua diet aja deh. Saya putuskan saya akan diet. Ketika diet, hari ini ngapain diet? Itu si kawan ulang tahun, mau ngajak makan. Sayang dong, gitu ya kan? Oke. Dan sebagai macam lainnya, contoh-contoh case-nya selalu terkadang ada pertentangan dari diri kita. Yang menentang itu sebenarnya siapa kawan-kawan sekalian? Yang menentang itu sebenarnya diri kita sendiri, rekan-rekan sekalian. Ya, yang menentang itu diri kita sendiri. Sebenarnya kita memiliki sisi pribadi yang berbeda. Ada sebuah film namanya judulnya saya lupa, Inside Out ya, film kartun tuh ya, Inside Out itu kita memiliki kepribadian berbeda ya, memiliki emosi berbeda, kepribadian berbeda, tingkah laku berbeda, saling bertentangan satu sama lain di pikiran kita. Oke, nah kita yang mengendalikan itu. Lalu bagaimana cara agar kita bisa belajar berdamai dengan diri sendiri ketika mengalami sebuah kondisi yang membuat kita dilema atau lagi galau? Ini saya ajarkan. Di NLP disebut dengan 6-step reframing namanya. Oke, 6-step reframing atau di materi kita disebut dengan deep self-talk. Caranya bagaimana? Pertama, saya kasih langsung praktek ya. Caranya bagaimana? Kita langsung praktek. Yang pertama, Anda dengar dulu ya, Anda perhatikan dulu ya. Anda duduk rileks. Duduk rileks santai. Baring juga boleh, tapi sebaiknya duduk aja. Kalau baring khawatirnya tertidur nanti. Duduk rileks itu artinya Anda santai, tenang, bernapas. Napas 4-1-4. Anda rileks ini artinya Anda napas 4-1-4.
4 detik Anda tarik nafas, 1 detik tahan, 4 detik hembuskan perlahan. 4 detik tahan, 1 detik hembuskan perlahan, 4 detik. Gitu ya. Nah, boleh tutup mata, boleh buka mata. Biasanya tutup mata lebih bagus. Nah, kemudian ketika Anda menutup mata, hadirkan X dan Y. Apa ini X dan Y? Hadirkan 2 sosok dalam diri Anda. X dan Y. X adalah diri Anda yang punya goal. Yang aku pengen diet, aku pengen belajar NLP, yang aku pengen menyelesaikan bukuku, itu goal. Dan hadirkan Y. Y ini adalah diri Anda yang selama ini sayang sama Anda. Saking sayangnya, dia nggak ingin Anda terluka. Makanya dia sering menghalangi diri Anda. Nah, itu perhatikan ya. Jadi bukan jin, bukan setan, bukan iblis yang menghalangi diri Anda. Ya, kalau itu masalah goib ya, kita nggak bicara hal goib ini, kita bicara hal yang science. XY ini bentuknya bebas sesuai dengan imajinasi Anda. Boleh diri Anda, boleh artis idaman Anda, boleh bentuknya X dan Y, boleh bentuknya warna, itu tergantung dengan interpretasi Anda masing-masing, bisa beda. Tidak dipaksakan harus seperti apa. Yang penting hadirkan 2 sosok. Saya sebut XY biar mudah aja. X adalah diri Anda yang punya goal, mungkin di sebelah kiri atau sebelah kanan. Y adalah orang yang diri Anda yang menghalangi diri Anda, mungkin di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian sapa mereka berdua. Oke. Hai X, hai Y, apa kabar? Kemudian sapa si X. Ngomong sama si X, X, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Buat apa? Klarifikasi lagi bahwa goal kita benar-benar itu. Ya, apa sih yang kau inginkan? Ya, aku ingin hidupnya sehat. Oh, ternyata bukan langsing. Yang penting sehat. Tapi agar sehat butuh olahraga. Jadi kita pengen hidup sehat dengan olahraga dan pola makan sehat. Nah, itulah kata si X misalnya kan. Selama ini kan nggak tercapai kan. Ada aja halangan kan. Nah, yang ngalangi sebenarnya si Y. Tanya sama dia, sapa hai Y, tanya. Apa sih sebenarnya, ini pertanyaannya ya, apa sih alasan positif kamu mengapa menghalangi X? Ini kalimatnya penting, ini kalimatnya tanya. Dan biarkan si Y menjelaskan apa alasannya. Dengar kawan-kawan sekalian. Disinilah proses Anda sedang dialog dengan diri Anda. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Sudah? Setelah itu, ngomong lagi ke X, sampaikan ulang apa alasan positif si Y. Sampaikan, oh X, ternyata si Y itu punya alasan positif. Kenapa dia menghalangi kita, menghalangi kamu sehat dengan olahraga, dengan pola hidup sehat. Ternyata alasannya, bagi dia, olahraga capek. Dia khawatir, capeknya kita mengganggu aktivitas. Terus kemudian, dia juga nggak bisa pola makan sehat. Kenapa? Karena pola makan sehat itu butuh biaya besar. Sayang uangnya. Kadang-kadang kayak gitu kan pasti pikiran Anda kan? Oke? Nah, lalu minta sama solusi sama si X. X, apa sih solusi yang bisa diberikan kepada si Y? Ingat ya, tanyanya gini, X, apa sih solusi yang bisa kita berikan kepada si Y agar dia nerima kesepakatan ini? Dengarkan jawaban X Anda ya, saya yakin Anda akan mendapatkan jawabannya. Contoh misalnya, ini pengalaman pribadi saya ya sebenarnya ya. Contoh, si X ngomong, oh sampaikan ke si Y, kita olahraganya cukup 30 menit aja. Nggak lama-lama. Bisa dengan jalan kaki di luar atau workout di rumah. Untuk menu sehat pun kita nggak perlu mewah-mewah, cukup kurangi gula. Kurangi nasi. Perbanyak protein, itu saja. Coba sampaikan ke Y. Lalu hasil ini tawarkan ke Y. Y ini, ulang lagi, sebutkan lagi. Nah, tanya, Y, kamu terima nggak? Kalau dia nolak, minta lagi solusi lain. Setelah itu, sampaikan lagi. Maksimal 3 kali, kalau si Y nolak, berhenti aja dulu, berarti Anda lagi stres berat. Biasanya, dia langsung terima atau ulangi 1 kali lagi, dia nerima. Ketika si terima Y, oke, baik, ku terima. Maka sampaikan solusi ini ke seluruh tubuh Anda. Wahai seluruh tubuhku, kita sepakati bahwa kita ingin hidup sehat dengan cara olahraga 30 menit saja, sehari atau 2 hari sekali, kemudian kurangi gula, kurangin ini. Oke, sampaikan ke seluruh tubuh Anda. Mungkin akan ada bagian tubuh yang nggak nyaman.
Kalau misalnya nyaman semua, berarti sudah diterima sama seluruh tubuh. Kalau nggak nyaman, sentuh bagian tubuh yang nggak nyaman, coba berkomunikasi. Tanya tubuh, kenapa nih kok kurang nyaman? Apa alasannya? Nanti dia akan kasih jawaban. Kemudian kasih solusi lagi, minta solusi lagi pada X. Dah setelah itu, ketika selesai, ucapkan terima kasih kepada keduanya. Oke, kira-kira sampai di sini paham ya rekan-rekan sekalian ya? Nah, ini materi saya beri kepada Anda. Oke, yes, ini sebenarnya menghipnosis diri sendiri. Benar sekali, ini namanya self-hypnosis. Kalau di hipnoterapi ini disebut dengan self-hypnosis. Kalau di NLP disebut dengan six-step reframing. Kalau di self-talk disebut dengan deep self-talk. Nama-namanya aja beda, kawan-kawan sekalian. Prinsipnya, tekniknya sama ya. Oke, nggak jauh beda. Bisa? Nah, ini nanti rekamannya ada, Anda ulangi lagi. Kemudian Anda praktekkan nanti, jadikan PR. Setelah itu saya ingin tahu hasilnya seperti apa, Anda boleh sharing di grup. Bisa rekan-rekan sekalian ya. Karena kalau kita praktek sekarang ini waktu panjang sekali, nggak cukup. Tapi kalau di kelas offline, saya biasa di kelas offline NLP, itu praktek satu-satu. Ya, ini karena kita online, belum agak sulit. Nah, tapi video ini semua akan saya rekam, ya, khusus untuk yang deep self talk akan saya pecah sendiri, jadi video khusus nanti. Jadi yang deep self talk ini ya akan saya potong, saya cut, saya jadikan video khusus yang biar lebih mudah Anda gunakan. Nah, silahkan dipraktekkan. Saya menunggu, ya, saya menunggu hasilnya. Silahkan sharing di grup teman-teman sekalian. Oke? Atau ada pertanyaan tentang deep self talk tadi? Ada yang mau tanyakan tentang deep self talk tadi di sini? Oke? Ada yang mau tanyakan tentang deep self talk? Silahkan. Yes, Coach. Ya, silahkan. Kalau Y-nya nggak ada gimana? Hadirkan, Mungkin dia nggak? akan muncul. Enggak. Biasanya dia akan muncul. Karena Anda yang menghadirkan itu. Semua ini atas kendali Anda sebenarnya. Karena ini tidak tampuk masuk ke deep trance seperti yang di hipnosis. Jadi, di hipnoterapi. Jadi, sebenarnya Anda tinggal hadirkan dia X dengan Y. Dia akan muncul dia. Oke. Kalau misalnya nggak muncul, mungkin Anda lagi stres berat. Nanti aja, pas lagi rileks. Makanya dia perlu rileks. Serius, dia perlu rileks. Oke. Intinya dia rileks. Kalau nggak rileks, dia nggak muncul. Karena Anda stres, ya. Kalau stres, nah ingat, seperti saya ingat cara kerja pikiran kemarin. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. PBS. Nah, Anda stres ketika, Anda rileks ketika pikiran sadar nggak banyak bekerja. Itu rileks. Anda stres ketika pikiran sadar ini banyak bekerja. Karena apa? Banyak pikiran. Anda nggak bisa mengendalikan pikiran. Semua naik ke atas. Sama seperti laptop, cuma RAM 2 GB, tapi Anda hidupin Photoshop bersamaan, Chrome bersamaan, Microsoft ini bersamaan. Apa yang terjadi? Kipas Anda akan hidup kencang, laptop Anda panas, bahkan bisa hang. Benar ya? Sama, pikiran juga begitu. Kalau Anda banyak pikiran otak Anda akan panas, bisa hang, bisa stres, bisa rusak sarafnya. Nah, dengan relax, secara otomatis sebenarnya Anda sedang meng-force close alternatif F4 pikiran-pikiran Anda. Dihapus, sehingga Anda relax. Nah, gitu dia, prinsip relax itu. Ini. Pikiran manusia hanya mampu menerima 5-6 hal bersamaan. Lewat itu, stres. Saya, ada lagi yang lain kawan-kawan sekalian? Oke, thank you ya, Coach. Sama-sama. Oke, Jadi sudah? ini untuk ya Coach. Ya. Jadi ini ketika ada afeksi-afeksi yang muncul, misalnya kayak di film Inside Out itu ya dari Walt Disney. Iya, dari Walt Disney filmnya ya. Film animasi tuh. Bukan film anak-anak sebenarnya ya. Ya. Jadi ketika afeksi itu muncul, ada si sedih, si marah, bagaimana caranya ketika mendamaikan di antara part itu ya, begitu ya, Coach? Pakai ini, iya. Apa sih alasan positif kamu, kenapa kamu sedih, gitu kan? Gimana dong caranya? Tawarkan dong dengan saya 3 solusi supaya saya ini menjadi bahagia, damai, bahagia, begitu kan? Yes, seperti gitu itu. Ya? Iya. Coach, saya mau nanya satu lagi, pertanyaan singkat. Kenapa seseorang ketika ini kalau pakai yang cara hipnoterapi ini agak sedikit ya. Kenapa orang mengalami
coma state ketika di hipnoterapi. Jadi dia susah bangun. Udah gitu aja pertanyaan saya. Oke. Bisa jadi karena dia terlalu deep trance. Solusinya kalau susah bangun, Bu, kalau misalnya ketika mau dibangunkan, ini out of topic ya. Ketika hipnoterapi kan kadang dalam 5 detik, 5, 4, 3, harus kamu bangun. Nggak bangun kan? Misalnya ya, susah bangun gitu kan. Susah. Nah, nggak apa-apa, jangan panik. Sampaikan saja pada beliau, baik, Anda boleh bangun kapanpun yang Anda inginkan. Biar dia jangan usah panik, dia jangan dipaksakan Anda bangun. Biarkan aja dia sedang berada posisi di deep trance tadi, belum naik. Jadi biarkan nyaman saja. di situ ya. Aman. Kecuali khawatirnya dia memang tidur nyenyak. Makanya ketahui kondisi dia lagi tidur nyenyak, udah masuk gelombang apa ya? Gelombang delta ya. Delta ya, di tidur nyenyak atau masih di theta gitu. Jadi perhatikan, oh kalau gitu nyenyak apa-apa, biar aja, jangan panik. Ya, tetap aja jangan panik, tetap tenang. Sampaikan aja dengan sugesti, baik Anda sedang menikmati kondisi trans Anda dan Anda boleh bangun kapanpun Anda inginkan. Udah biarkan aja tidur dia. Oke. Kenapa orang mengalami kondisi begitu ya, Coach? Apakah dia karena senang? Setiap orang memang beda-beda ya. Saya juga belum tahu pasti kenapa ada yang mengalami seperti itu. Yang pastinya dia sudah mengalami deep trance atau bahkan mungkin dia lewat ke gelombang yang lebih turun lagi gelombang sehingga dia tidur memang. Saya pernah mengalami pasien klien seperti itu, nggak ada masalah, biarin aja. Saya sering kayak gitu. Apa berarti benar-benar menikmati dia, oke ya, good. Sip. Nggak apa-apa, it's okay. Jangan khawatir di situ, tetap tenang, oke, bagus. Ada lagi kawan-kawan sekalian pertanyaan? Ya, berhubungan dengan self-talk, berhubungan dengan materi kita. Jika tidak ada, maka kita selesaikan pertemuan kita ini dan selamat Anda telah bergabung menjadi member Quanta Community. Nah, Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari Quanta Ditama Indonesia, rekan-rekan sekalian. Oke, selamat bergabung menjadi keluarga besar kita, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan semua, sobat Quanta yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kita tunggu prakteknya ya. Oke, praktek yang praktek di self talk ini. Kalau Anda bingung, silahkan tanya di kolom di grup, oke? Dan boleh sharing-sharing di grup rekan-rekan sekalian. Nah, seperti itu. Demikian, semoga Anda bisa mendapat insight-nya dan silakan Anda share insight yang Anda dapatkan pada pertemuan kali ini di Instastory Anda dengan men-tag IG Quanta dan tag IG saya. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam kenal buat teman-teman semua. Kita saling kenalan di sini. Kita akan terus engage ya untuk berikutnya karena Quanta juga akan mengadakan kelas-kelas free yang sangat spesial buat para membernya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, segala kesalahan itu dari saya, segala kebaikan kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan pada co-host kita yang luar biasa, Bang Irhansah Naibaho. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih juga rekan-rekan yang masih sangat semangat. Bu Sinta juga ini semangatnya luar biasa ini. Keren banget. Baik, rekan-rekan, kita sudah sampai di akhir sesi rangkaian keseruan kita, pertemuan kita pada hari ini. Dan hari ini merupakan hari kedua dan itu yang terakhir. Tapi jangan risau karena kita masih bisa full diskusi, Coach ya. Yes. Full diskusi di grup. Jadi silahkan memanfaatkan grup itu juga nanti rekan-rekan. Salah satu fasilitas yang diberikan Quanta adalah e-sertifikat. Nah, kemarin kan ada ngisi form tuh. Jadi untuk rekan-rekan ketika ngisi form namanya tuh nggak sesuai, mungkin nanti bisa di-chat di grup nama aslinya gitu. Jadi biar nanti sertifikatnya nggak salah. Oke, untuk memudahkan tim Quanta juga. Baik rekan-rekan, terima kasih udah ikut join belajar bareng. Nanti untuk materi soft copy dan rekaman akan segera dikirim oleh tim Quanta. Maka di akhir sesi ini saya mewakili tim Quanta mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah kata, dan undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua ya. Sukses selalu ya. Kang Hatta sukses dengan bukunya, Mbak Baby dengan segala keberlimpahnya dapat. Mas Diro ya, Mas Diro dari tadi belum ada cakap ini ya, belum ada berbicara ya, tapi saya yakin wah senyumannya vibrasi luar biasa nih kan. Oke, Bu Ati juga sukses dengan disertasinya. Mbak Tata juga tadi menerima telepon tadi ya Mbak ya. Kak Fitriana juga sukses, terima kasih ya atas sharing-sharingnya. Bu Sinta luar biasa dahsyat. Insya Allah suatu saat bisa berjumpa, bisa satu panggung bareng ya dengan Bu Sinta ya. Oke, Mas Mutaryadi juga
Iya, sudah beberapa kali bertemu di WA di grup room chat Zoom. Mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan juga dengan Bu Zeda, Mas Agus, Mas Tom. Wah, saya pikir ini Coach Tom ini ya. Oke. Nah, ada Mbak Hidayati, Mbak Otaria juga keren ya, semangat terus ya. Selesaikan dapatkan 20 juta per bulannya. Kalau sudah dapat 20 juta naikkan lagi jadi 40 juta. Oke, insya Allah bisa. Oke. Buat Mbak Nova juga dari kemarin belum kelihatan ya, Mbak Vivi ya lagi di perjalanan ya mungkin ya, dan dan sampai nih Wahyu Hida ya. Dan teman-teman sekalian yang belum hadir di sini nanti simak kelas rekamannya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya agak siang nanti saya kirim ya teman-teman sekalian ya. Ya, boleh meninggalkan grup teman-teman sekalian, silakan. Ya, nggak apa-apa Mas Dito, lagi sama anak-anak ya ternyata ya. Oke, saya juga lagi sama anak-anak. Depan saya anak-anak lagi tidur. Maka tadi ngomong agak pelan ya tadi. Oke, terima kasih. Oke, kita tutup ya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.